Ini menceritakan seseorang yang bereinkarnasi menjadi seorang pangeran ketujuh dari sebuah kerajaan sihir, yang mana nantinya ia nampak memiliki sebuah kekuatan sihir yang sangatlah overpower. Penasaran? Langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan bangsawan yang membuli seorang rakyat jenaka. Dikarenakan ia adalah seorang rakyat jelata, dirinya hanya bisa mengeluarkan sedikit energi sihir untuk menawan. Bahkan sang bangsawan menegaskan hal terpenting bagi seorang penyihir adalah garis keturunan, bakat, dan usaha. Dan hal itu adalah kutipan kalimat dari seseorang panutan para penyihir bernama William Bolt. Namun bangsawan tersebut kembali menjelaskan, meskipun seorang rakyat jelata berusaha sebagaimanapun, ia tetap tak akan bisa menguasai sihir. Hingga pada akhirnya, si bangsawan pun nampak membunuh manusia biasa tersebut. Meski demikian, orang tersebut sepertinya sedikit memiliki rasa masokis terhadap suatu sihir. Bahkan di ujung kematiannya, ia malah merasa senang karena terkena sihir dari bangsawan yang diberkahi segalanya. Tak hanya itu, ia juga berharap jika dirinya bisa terus mempelajari dan menyempurnakan sebuah sihir. Singkat waktu, orang tersebut terbangun di sebuah kamar mewah, yang mana terlihat juga beberapa pelayan cantik dan imut. Sesaat orang itu merasa terkejut karena tangannya mengecil. Kemudian ia berniat menggunakan sihir api kecil andalannya. Namun yang terjadi... Setelah itu, terlihat warga kerajaan nampak begitu gembira setelah mendengar kelahiran pangeran ketujuh kerajaan Salom, dan anak itu bernama Pangeran Lloyd. Saat kembali ke istana, para pelayan nampak sangat terkejut saat melihat apa yang dilakukan pangeran ketujuh yang baru saja lahir. Singkat cerita, si pangeran ketujuh saat ini nampak sudah gede, di mana ia sangatlah aktif, bahkan ia terus saja kabur dari para pelayan. Para prajurit di dalam istana juga nampak mengatakan, jika pangeran ketujuh memiliki umur yang terlampau jauh dengan kakak-kakaknya, sehingga ia tak akan ikut dalam perebutan tahta. Dan hal itu membuat para prajurit menganggap jika pangeran bisa beraktivitas dengan bebas tanpa terbebani akan hal tersebut. Selain itu, diketahui jika Lloyd pangeran ketujuh mampu memahami bahasa sejak bayi. Bahkan ia begitu tertarik dengan buku sihir. Lalu si prajurit pun meyakini jika pangeran ketujuh adalah sosok reinkarnasi daripada sang panutan sihir yaitu William Bolt. Kemudian cerita pun berpindah pada sudut pandang Lloyd sebagai tokoh utama, di mana ia menjelaskan jika ia adalah orang yang telah bereinkarnasi. Meskipun sebelumnya ia hanyalah rakyat biasa di kerajaan Salom. Lloyd juga tak memahami alasan dirinya masih memiliki ingatan dengan kehidupan sebelumnya, hingga pada akhirnya ia bereinkarnasi menjadi seorang pangeran ketujuh. Meski begitu, saat ini ia tak memedulikan soal keturunan ataupun kehormatan, yang mana prinsipnya masih sama seperti kehidupan sebelumnya. Dengan kata lain, dirinya hanya memedulikan sihir. Singkat waktu, Lloyd pun pergi ke sebuah perpustakaan sihir di istana. Ia pun merasa jika perpustakaan tersebut jauh berbeda dari perpustakaan yang ada di Akademi Sihir Salom. Ya mungkin di kehidupan sebelumnya Lloyd pernah pergi ke sana. Saat sedang membaca buku, tiba-tiba seorang pelayan datang dan menemukan Lloyd, di mana ia bernama Shilpa. Tak lama setelah itu, mereka pun berlatih ilmu pedang. Menurut Lloyd, ia berpikir jika berlatih pedang tak akan begitu berguna karena pangeran ketujuh tak terkait dengan tahta. Shilpa pun menegaskan jika tahta bukanlah segalanya, namun setidaknya seorang bangsawan harus bisa berpedang. Diketahui juga, jika ternyata Shilpa telah menjadi guru Lloyd selama 3 tahun, bahkan hal itu telah menjadi tujuan hidup Shilpa. Mendengar Shilpa yang nampak semangat, Lloyd merasa jika Shilpa akan terus melatihnya apabila dirinya tak menunjukkan sebuah perkembangan. Dan kemudian latihan pun dimulai kembali. Di tengah pertarungan, Shilpa nampak terus menguji perkembangan Lloyd, meskipun Lloyd mengetahui jika Shilpa terus menahan diri saat melawannya. Diketahui juga, jika saat ini pangeran ketujuh nampak meniru gerakan Shilpa dengan pengendalian sihir, dan kelakuan tersebut bisa dikatakan jika Lloyd telah berbuat curang. Meski demikian, Lloyd tetap saja kalah, dan karena itu ia akan melakukan eksperimen dan menambahkan sihir di pergerakannya. Meski begitu, ternyata Shilpa pun telah mengetahui kecurangan Lloyd yang telah melakukan kecurangan. Dan Shilpa juga mengetahui jika Lloyd melakukan itu agar ia bisa setara dengan Shilpa. Meski demikian, Shilpa malah menyanjung Lloyd dan merasa jika Lloyd sangatlah hebat. Dan sepertinya Shilpa nampak memiliki ketertarikan berlebih terhadap Lloyd. Setelah itu pun, Lloyd nampak dimandikan oleh Shilpa bersama dengan para pelayan lain. Bahkan mereka nampak menakuti Lloyd yang selalu kabur ke perpustakaan dengan adanya sosok iblis di sebuah perpustakaan terlarang. Diceritakan jika di zaman dahulu terdapat sosok iblis yang pernah membawa kerajaan Salom pada kehancuran, yang mana kemudian disegel dalam perpustakaan terlarang dengan mengorbankan banyak penyihir di dalam sebuah buku. Dan iblis itu bernama Grimoire. Menurut Shilpa, buku tersebut berada di perpustakaan terlarang bawah tanah istana. Setelah itu, salah satu pelayan mengatakan jika Lloyd harus tidur bersamanya agar tak merasa ketakutan. Namun hal itu membuat Shilpa merasa jika yang harus menjaga Lloyd hanya dirinya seorang. Hingga kemudian, hal itu malah membuat para pelayan lain ikut merebutkan Lloyd, dan pada akhirnya Lloyd bisa kabur dari mereka. Dan benar, bukannya Lloyd merasa takut pada cerita tersebut, ia malah nampak akan mendatangi perpus terlarang. Kemudian, Lloyd terlihat menyelinap dan akan menuju perpus terlarang. Kemudian Lloyd pun menggunakan sihir yang membuatnya tak terlihat. Di sana 2 orang penjaga nampak sedang membincangkan jika mereka tak boleh lengah, karena mereka sedang menjaga tempat yang berisikan sosok iblis.
Di sisi lain, mereka juga merasa yakin apabila tak ada seorang pun yang bisa menembus pertahanan di tempat yang mereka jaga. Namun, meskipun terdapat seseorang yang bisa menembus sampai depan perpustakaan, penyusup tersebut tak akan bisa membuka segel yang dipasang di gerbang. Singkat waktu, dengan mudah Lloyd bisa merusak segel yang telah dibuat oleh para penyihir di masa lampau. Bahkan ia malah nampak begitu girang saat melihat tempat tersebut. Lloyd yang merupakan maniak sihir pun berniat mengecek semua buku sihir yang ada dan akan pergi setelahnya. Hingga tak lama kemudian, sosok iblis muncul dari dalam sebuah buku, di mana iblis tersebut bernama Grimoire. Bahkan iblis itu nampak menyuruh agar Lloyd melepaskannya dan akan memberikan sebuah emas untuk Lloyd. Lloyd mulai mengatakan jika si iblis nampak menggunakan sihir penciptaan yang menurutnya masih di bawah level. Bahkan Lloyd terus merendahkan sihir yang digunakan oleh si iblis. Selain itu, Lloyd juga akan kembali menyegel tempat tersebut. Mendengar itu, si iblis pun mengiming-imingi Lloyd akan mengajarkan sebuah sihir kuno yang sudah punah ratusan tahun yang lalu. Dikarenakan Lloyd adalah maniak sihir, yang pasti ia mau melakukan apapun asal bisa mempelajari sebuah sihir baru. Setelah keluar, sesuai dengan janji si iblis, ia malah berniat menembakkan sihir kuno tersebut pada Lloyd. Namun setelah terkena serangan, Lloyd malah merasa senang dengan sihir yang dilancarkan si iblis Grimoire. Karena menurutnya sihir tersebut begitu unik dilihat dari komposisi dan cara pengaktifannya. Tak hanya itu, Lloyd malah meminta agar si iblis menggunakan sihirnya kembali. Tak terduga, Lloyd malah merasa senang saat ia ditembak sebuah sihir. Bahkan ia malah ingin merasakan efeknya secara langsung saat sihir tersebut mengenai tubuhnya. Kemudian, ia pun mencolok sihir tersebut dan memadatkannya di jari telunjuknya. Meskipun jarinya nampak telah terluka, Lloyd malah terlihat sangat senang. Bahkan ia juga menantikan sihir lain yang dimiliki oleh Grimoire. Mendengar itu, Grimoire mulai menggunakan teknik lapangan ganda dengan menggerakkan kepalanya. Namun hal itu juga masih belum cukup untuk mengalahkan sosok Lloyd kecil. Di sini, Lloyd malah menganalisa sihir tersebut. Ia mengatakan jika sangat mustahil seseorang bisa mengucap dua mantra sekaligus sebelum melesatkan sebuah sihir. Menurutnya, hal itu adalah teknik khusus yang hanya bisa digunakan oleh iblis dengan dua mulut, yang kemudian dua sihir tersebut disatukan menjadi satu sihir kuat. Meski demikian, Grimoire dibuat terkejut karena sihir terkuatnya tak mampu menghancurkan pelindung Lloyd. Karena itu juga Grimoire yang tak kuat lagi menghadapi Lloyd nampak akan kabur dari sana. Namun sialnya, Lloyd telah menggunakan sihir pelindung di sekitar mereka. Dan sesaat Grimoire akan menggunakan sihirnya kembali, hal itu malah membuat Lloyd menegaskan jika ia telah memahami sihir tersebut. Untuk itu pun, ia menyeru agar Grimoire menggunakan sihir pelindung sembari ia melemparkan sebuah serangan kuat. Namun pada akhirnya, si iblis malah terbanggang, dan hal itu membuat Lloyd bertanya alasan Grimoire yang tak menggunakan sihir pelindung. Singkat waktu, Lloyd nampak mengembalikan semua kerusakan kesedia kala dengan sihirnya, dan hal itu juga cukup membuat Grimoire si iblis terkejut. Grimoire pun mengutarakan jika baru pertama kali dirinya bertemu penyihir yang begitu hebat. Namun Lloyd pun malah merendah dan mengatakan jika Grimoire yang lebih hebat, karena iblis nampak tak bisa mati setelah terkena sihirnya, meskipun ia masih merasakan sakit. Mendengarnya, Lloyd juga malah merasa penasaran meskipun Grimoire tak bisa mati saat terkena sihir. Namun Lloyd merasa penasaran dengan seberapa lama Grimoire bisa bertahan dari serangannya. Karena itu pun, Grimoire menyatakan jika ia langsung menyerah. Bahkan ia juga mengatakan jika ia akan tunduk pada Lloyd. Kemudian, ia juga menyuruh agar Lloyd menjadikannya sebagai familiar, atau mudahnya hewan peliharaan. Setelah mengiyakannya, Lloyd menyeru agar Grimoire menjadi wujud yang lebih family friendly. Namun karena Grimoire adalah iblis, pada awalnya ia masih memiliki niat buruk pada Lloyd yang telah mengalahkannya. Namun saat ia menempel pada Lloyd, ia dibuat kalah secara mental saat merasakan energi sihir yang begitu dahsyat. Dan untuk itu, si iblis pun akan dipanggil Krim. Beberapa waktu kemudian, Sin memperlihatkan salah satu pangeran kerajaan Salom yang terlihat bijaksana, di mana ia kemudian menemui Lloyd dan menegurnya, yang ternyata pangeran tersebut adalah kakak daripada Lloyd, dan ia bernama Albert. Singkat cerita, Albert mengajak Lloyd di tempat latihan sihir bersama dengan para pelayannya. Di sini diperlihatkan jika Albert memiliki kontrol sihir yang sangatlah baik sehingga ia mampu mengenai semua sasaran dengan sempurna. Menurut Lloyd, ia adalah pangeran kedua yang juga menguasai kemampuan sastra maupun bela diri. Bahkan beredar rumor mengenai Albert yang akan menjadi raja selanjutnya. Dikatakan pula, jika Albert memiliki sebuah hak yang bisa membuatnya menggunakan berbagai fasilitas yang ada di istana dengan mudah. Dan terkadang, Lloyd juga diajak Albert untuk menemaninya. Kini giliran Lloyd yang akan menembakkan sihirnya, namun Lloyd merasa jika ia terlalu mencolok, maka bisa jadi ia yang akan mewarisi tahta kerajaan. Untuk itu, ia berniat membelokkan sihirnya agar tak mengenai sasaran. Melihat itu, pelayan Albert malah meremehkan kemampuan Lloyd, hingga hal itu membuat Grimm merasa kesal mendengarnya. Meski demikian, Lloyd tak mendengarkan perkataan pelayan yang tak mengetahui apapun tentang Lloyd. Bahkan Lloyd malah membahas sihirnya sendiri dan berteori bahwa membelokkan sihir juga bisa dilakukan tanpa menggunakan sihir. Dengan perasaan senang, ia pun terus membahasnya. Hal itu ia lakukan karena Lloyd adalah bocil maniak sihir. Di samping itu, Albert pun terus menyuruh agar Lloyd bermain sendiri karena dirinya akan beristirahat. Setelah rombongan pangeran Albert pergi, Lloyd pun merasa sangat senang karena saat ini tak ada seorang pun di sana karena Lloyd ingin melakukan banyak hal. Kocaknya, Lloyd malah berpikir jika ia bisa mencoba mantra ganda yang hanya bisa dilakukan oleh iblis saja. Dengan itu pun, Lloyd secara tiba-tiba menggabungkan Krim dengannya, dan membuat Krim hanya memunculkan mulut di telapak tangannya.
Grimm pun dibuat terkejut karena Lloyd melakukan hal tersebut padanya. Dan setelah itu, Lloyd menyuruh Grimm untuk menggunakan sihir bola api. Namun saat Grimm mendengar repalan mantra yang diucapkan Lloyd, hal itu membuatnya sangat terkejut. Di mana Lloyd dengan mudahnya mengatakan, jika ia menggunakan teknik gulungan mantra, yaitu teknik membersihkan rapalan mantra, yang mana dalam rapalan tersebut berisi ratusan mantra yang digabungkan. Mendengar itu, Grimm pun semakin kesal karena dirinya saja hanya bisa mengucapkan 3 mantra secara bersamaan. Namun menurut Lloyd, hal itu hanya membuang waktu saja. Karena itu pun, Lloyd juga akan mengendalikan mulut Grimm, dan kemudian ia bisa menggunakan mantra ganda dengan teknik gulungan mantra secara bersamaan. Grimm pun merasakan kengerian dari kedua sihir tingkat tinggi yang akan dilancarkan oleh Lloyd. Saking ekstrimnya, ia masa tak bisa menembakkan sihir tersebut ke tanah begitu saja. Di sisi lain, terlihat para pelayan Albert bertanya alasan Albert yang begitu perhatian dengan adiknya Lloyd. Bahkan mereka terus saja meremehkan Lloyd yang masih bocil. Albert menjelaskan, jika penglihatan para pelayan nampak tak tajam, di mana sebelumnya Lloyd telah menembakkan bola api pada sasaran dengan pola yang sama. Artinya, Lloyd melakukan hal itu secara sengaja, yang mana menurut Albert, hal itu sangatlah jenius. Albert juga merasa jika di masa depan Lloyd bisa jadi kekuatan untuknya juga. Mendengar itu, para pelayan pun mengiyakan setiap perkataan Albert dan merasa agar mereka bisa melatihnya dengan baik. Namun perkataan Albert membuat kita terpukau, di mana ternyata dirinya hanya ingin lebih akrab dengan adiknya sebagai keluarga. Salah satu pelayan melihat keluar jendela, ia pun terheran-heran karena suasana di luar seperti malam hari, yang mana ia tak mengetahui jika sebelumnya Lloyd telah mengeluarkan sihir dahsyat yang membuat langit berubah menjadi lebih gelap. Sementara itu, Lloyd juga malah merasa panik karena sihirnya mengempaskan langit di siang hari, dan tak lama kemudian, langit pun kembali normal. Singkat waktu, Grimm terlihat sedang membaca sebuah berita yang menyatakan mengenai cuaca tak normal yang sebelumnya diakibatkan oleh Lloyd. Dikatakan, jika semua hal yang diakibatkan oleh Lloyd telah menjadi berita yang viral. Meski Lloyd juga merasa sedikit panik, namun ia malah dibuat salfok saat melihat sebuah berita yang menyatakan keberhasilan petualang yang berhasil menaklukkan sebuah dungeon dan mendapatkan harta karun berupa emas maupun perak. Tetapi, Lloyd malah lebih tertarik dengan item sihir yang mereka dapatkan. Seketika, Lloyd pun berpikir akan pergi ke sebuah dungeon juga. Meskipun terus ditahan oleh Grimm, Lloyd nampak tak bisa dihentikan lagi saat dirinya sudah menginginkan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah sihir. Grimm terus saja menahan Lloyd, karena jika ia pergi maka seluruh istana akan heboh. Mendengar itu, Lloyd pun nampak akan menggunakan sihir cloningan yang dibuat dari sebuah biji egg. Clona tersebut terlihat begitu mirip dengan aslinya. Bahkan ia juga memiliki seluruh organ yang sama persis dengan dirinya. Meski demikian, salah satu hal yang menghalangi rencana tersebut adalah sosok Silva, di mana ternyata Silva begitu memperhatikan Lloyd, bahkan ia bisa mengingat seluk-beluk tubuh Lloyd sedetail mungkin. Lloyd merasa jika klonanya yang hanya bisa melakukan gerakan aneh pasti tak akan bisa menipu Silva. Namun, Lloyd masih memiliki sebuah rencana cadangan. Pada akhirnya, Lloyd pun bisa kabur dari istana. Sembari terbang, ia terus mengawasi Grimm, yang ternyata Grimm nampak merasuki klona Lloyd untuk mengelabui seluruh pelayan yang ada di istana. Dijelaskan, jika sebelumnya Lloyd mampu memindahkan roh Grimm ke dalam klona dan memasukkan tubuh Grimm ke dalam tangan Lloyd. Alhasil, saat ini Grimm pun berada di dalam klona Lloyd kecil. Sedangkan di sisi lain, Lloyd yang asli terus menyuruh agar Grimm waspada pada Silva dan melakukan akting dengan baik sebagai Lloyd. Meski demikian, Grimm merasa jika klona Lloyd tersebut sangatlah meyakinkan. Bahkan ia juga bisa merasakan daya sihir yang mengalir di tubuh klona Lloyd. Tiba-tiba saja, Grimm memiliki sebuah ide buruk karena saat ini tak ada Lloyd di sampingnya. Ia pun berpikir jika saat ini ia bisa menjahili siapapun dengan bebas menggunakan tubuh Lloyd. Pada saat bersamaan, Lloyd mengungkapkan jika dirinya sangat bersyukur karena telah membuat Grimm menjadi familiarnya. Karena itu, ia pun akan mempercayakan klona dirinya pada Grimm. Mendengarnya, secara tak terduga, Grimm malah menangis terharu. Sementara itu, meskipun saat ini Lloyd telah berhasil kabur dari istana, ia masih tak mengetahui letak dungeon yang saat ini sedang ia cari. Di mana saat itu, ia kemudian melihat seorang gadis lucu nampak sedang dikejar oleh beberapa monster. Namun ternyata, gadis tersebut sangatlah kuat. Lloyd yang jeli pun melihat jika gadis tersebut nampak menggunakan sebuah penapasan khusus. Lloyd pun mengingat jika sebelumnya ia pernah membaca jika di suatu negeri terdapat sebuah teknik bernama Kijutsu, yang mana mereka memanfaatkan sebuah penapasan dan menghasilkan kekuatan luar biasa. Namun secara tak terduga, gadis tersebut merasakan jika di atas bukit terdapat seseorang. Hingga hal itu pun membuat Grimm merasa khawatir karena dengan wujud Lloyd saat ini, ia bisa langsung dikenal jika Lloyd adalah sang pangeran ketujuh. Kocaknya, secara tiba-tiba Lloyd telah berubah menjadi orang lain dan memperkenalkan dirinya sebagai Robert yang merupakan petualang pemula. Di dalam hatinya, Lloyd menyebutkan jika itu adalah wujud dari sihir fantasi. Meskipun sihir tersebut mirip seperti sihir transformasi, namun wujudnya memiliki keterbatasan. Namun, dengan mantra ganda yang telah ia pelajari, Lloyd memadukan dua wujud antara dirinya dan Albert hingga menjadikannya sebagai Robert. Sementara itu, gadis tersebut juga memperkenalkan dirinya jika ia adalah Tao yang merupakan seniman bela diri. Yang mana kocaknya, Tao sepertinya telah jatuh hati pada penampilan Robert. Ia pun berpikir setelah lama ia berlatih di dojo. Pada akhirnya ia pun menginginkan merasakan kisah romantik saat menjadi petualang. Namun tak ada satupun pria yang menyukainya, karena menurutnya, para pria hanya menyukai wanita yang lemah lembut. Namun pada akhirnya, ia merasa jika saatnya telah tiba. Sementara itu, Robert menyatakan jika ia ingin pergi ke sebuah dungeon bersama, dan dengan percaya diri Tao pun mau menemaninya.
Tak lama kemudian, mereka pun sampai di mulut dungeon dan dengan mudah Tao mampu mengalahkan segala jenis musuh yang menghadang. Ia melakukan hal tersebut dengan penuh semangat yang ternyata untuk memperlihatkannya pada Robert. Sembari berjalan, Robert pun menanyakan alasan Tao yang hanya bertualang sendiri, di mana ia pun kemudian menjawab jika dirinya belum menemukan teman perjalanan yang begitu baik. Saat sedang makan bersama, Robert pun mulai membahas jika kekuatan Tao berasal dari teknik yang dinamakan Kijutsu, yang merupakan sebuah teknik pernapasan untuk meningkatkan kekuatan. Mendengar itu, Tao menyatakan jika Robert yang bisa menyadari hal itu saja sudah bisa dikatakan sebagai orang hebat. Tao pun mulai menjelaskan jika latihan Kijutsu diawali dan diakhiri dengan sebuah pernapasan, dengan mengedarkan pernapasan ke seluruh tubuh dan akan muncul kekuatan yang meluap-luap. Saat itu, Tao malah terkejut saat melihat Robert yang sedang meniru pernapasan Kijutsu. Robert pun menyatakan jika ia hanya bisa melihat dan meniru Tao, namun saat ini ia masih merasa kesulitan. Tao pun kemudian nampak menyuruh agar Robert berhenti melakukan itu, karena jika belum terbiasa menggunakan teknik Kijutsu, hal itu bisa membuat paru-paru seperti terbakar. Namun Robert mengabaikan perkataan itu. Ia juga merasakan jika saat ini terdapat daya dan energi sihir lain yang ada di dalam tubuh. Dengan perasaan senang, Lloyd pun merasa jika ia bisa melakukannya. Melihat itu, Tao pun menegaskan jika ia akan memberitahu lebih banyak soal Kijutsu pada Robert. Namun Tao mewanti-wanti agar Robert tak kehabisan nafas sebelum keluar dari dungeon. Sementara saat ini, Grim nampak sedang menikmati kesehariannya sebagai Lloyd. Ia juga merasa heran dengan kehidupan Lloyd yang sebenarnya sangatlah nikmat. Namun sosok Lloyd malah tak tertarik sama sekali dengan itu. Dan tak lama kemudian, Silva pun datang dan membuat Grim terkejut. Kembali ke dungeon, di mana Tao terus menunjukkan teknik yang dihasilkan dari penapasan Kijutsu. Dan setelah mengalahkan monster boss ring gila, terlihat jika di sana terdapat sebuah peti harta karun, yang mana menurut Tao, karena dungeon tersebut belum diperbarui, mungkin isinya hanya ampas saja. Sementara itu, Tao juga merasa sangat senang saat melihat jika Robert semakin ahli menggunakan penapasan Kijutsu. Robert yang merasa penasaran dengan isinya kemudian berniat membuka peti tersebut. Tetapi Tao pun menyatakan jika monster tersebut adalah seekor lich yang merupakan bos sesungguhnya. Kemudian, Robert pun menanyakan monster seperti apakah lich itu. Meskipun Tao mengetahui jika lich tersebut adalah sosok monster yang sangat kuat, namun ia tetap berusaha melindungi Robert dengan menyuruhnya agar keluar dari dungeon terlebih dahulu. Dan saat Robert nampak ngeyel, Tao pun menggunakan jurusnya agar Robert terpental keluar. Di samping itu, si lich tersebut nampak menyerang Tao dengan sihirnya. Tao pun terlihat mengeluh karena di dungeon rendahan tersebut malah terdapat sosok lich yang muncul. Yang mana, jika sosok lich tersebut setara dengan seorang petualang kelas A. Tao pun berpikir, jika dirinya akan mengulur waktu hingga Robert bisa keluar dari dungeon tersebut. Sementara itu, Robert yang terhempas pun berpikir jika dirinya masih ingin melihat pertarungan lich. Karena itu pun Robert membatalkan sihir Tao dan menghentikannya. Sembari mengatakan jika dirinya juga tak mengetahui alasan Tao yang meredangnya secara tiba-tiba. Pada saat itu, Robert pun menanyakan pada Grim meskipun ia tak bisa menjawab. Dengan gemetaran, Grim pun menyuruh agar Robert alias Lloyd pulang lebih cepat sembari meminta tolong. Kembali ke pertarungan, yang mana terlihat jika Tao telah babak belur menghadapi sosok lich. Bahkan ia merasa jika dirinya tak memiliki kesempatan untuk menang. Selain itu, ia merasa jika saat ini Robert telah berhasil kabur, dan karena itu pun ia akan mundur secara perlahan. Tetapi, ia dibuat terkejut saat sosok lich tersebut bisa berbicara. Bahkan lich tersebut mengetahui jika Tao menggunakan teknik Kijutsu. Ia menjelaskan jika dirinya juga pernah memakan orang yang menggunakan teknik tersebut. Dikarenakan dari dulu ia selalu memakan petualang yang datang. Ia jadi menyerap seluruh informasi dari para petualang dan kemudian ia juga mendapatkan pengetahuan dan teknik sihir mereka. Sedangkan saat ini, Lich berasa jika Tao tak pantas untuk dimakan. Ia pun menjelaskan jika sebenarnya ia tertarik dengan sosok lelaki yang sebelumnya bisa menghindari serangannya. Bahkan Robert nampak akan dijadikan santapannya. Tao pun mengatakan jika Lich tersebut sangatlah berbeda dengan Robert. Meskipun mereka sama-sama pencari ilmu, tetapi sosok Robert bisa memahami makna sekecil apapun bahkan dari batu yang berjatuhan. Saat itu, Tao pun merasa senang dikarenakan seringkali teknik Kijutsu hanya dianggap sebagai seni bela diri dari kampung. Namun pada saat itu, Robert memuji teknik tersebut sebagai teknik yang sangatlah keren. Sembari merasa kesal, Tao pun mencurahkan isi hatinya, di mana ia mulai menceritakan jika semenjak ia berumur 5 tahun, ia terus berlatih dan berlatih sehingga ia tak pernah merasakan kisah romantik sekalipun. Hingga meski demikian, penggunaan teknik peluru lubang udara jarak jauh dengan mengarahkan seluruh tenaganya membuatnya sesak nafas karena telah berlebihan dalam menggunakan Kijutsu. Tak hanya itu, dirinya juga tak lagi bisa bergerak. Lich yang menyadarinya pun mengatakan jika Tao begitu kasihan, setelah Tao menembus penghalangnya dengan Kijutsu yang telah melampaui batas, masih tak bisa mengalahkannya. Hal itu karena teknik sihir Lich lebih kuat daripada Tao. Dan sesaat si Lich tersebut akan menghabisi Tao secara tiba-tiba. Ternyata, Robert kembali datang dan menyelamatkan Tao dengan sihirnya, bahkan ia terlihat begitu senang saat akan menghadapi sosok Lich tersebut. Saat diserang, Robert pun berpikir jika dirinya harus bisa menggunakan Kijutsu yang digabungkan dengan daya sihir. Setelah ia melihat perkataan Tao untuk berkonsentrasi, Robert pun langsung melakukannya dengan fokus. Meskipun si monster salah paham jika Robert hanya kabur saja,
namun Tom mengetahui jika Robert melakukan hal tersebut agar ia bisa menghirup banyak udara, di mana kemudian Robert akan memadukan kijutsu dan daya sihir hingga setelah mengalahkan Leeds tersebut, mereka pun nampak membuka peti yang mana isinya hanyalah rangga saja. Bahkan Robert hanya menemukan sebuah pisau lusuh yang menurutnya terdapat daya sihir di dalamnya. Setelah mengambil isi peti tersebut, lihat peti itu yang nampak tenggelam ke dalam tanah, di mana menurut Tao isi petinya diambil maka Dungeon akan lenyap. Mendengar itu, Robert pun menyadari jika peti harta tersebut merupakan inti dari Dungeon itu. Karena itu pun, Robert nampak memaksa menarik peti tersebut. Setelah itu, Robert Akawai pun mengatakan dengan senang jika Dungeon akan kembali muncul nantinya. Tao juga tak menyangka jika ternyata Robert adalah sosok penyihir yang memiliki kemampuan hebat. Namun ia malah merasa heran saat Robert yang mencoba menggunakan kijutsu di saat-saat akhir. Karena itu, Tao malah salah paham dan mengira jika Robert menggunakan kijutsu karena Leeds sebelumnya telah merendahkan Tao. Namun kocaknya, sebelum Robert pergi, Tao memberitahukan jika serangan terakhir yang digunakan Robert saat mengakhiri Leeds adalah teknik kijutsu bernama taring lubang udara, yang mana teknik tersebut bahkan tak bisa dilakukannya. Karena itu juga, Tao berjanji jika dirinya akan menjadi wanita yang keren dengan berlatih lebih keras lagi. Sebelum pergi, Robert juga menyampaikan jika Tao dan teknik yang ia lakukan memanglah sangatlah keren menurutnya. Ia juga mengajak Tao agar mereka terus tumbuh dan menjadi lebih kuat lagi. Mendengar itu, dengan centil Tao pun berjanji akan terus berkembang dan bisa menjadi wanita yang pantas untuk Robert nantinya. Singkat waktu, Robert pun telah kembali ke istana dan ia pun segera menanyakan apakah Grimm baik-baik saja atau tidak. Dan terlihat jika Grimm nampak telah babak belur dan terbaring lemah. Grimm pun kembali mengingat saat ia berlatih dengan Sylvie yang ternyata ia sangatlah kuat. Grimm pun menyatakan jika ia tak berkutik sama sekali sesaat menghadapinya, meski dirinya adalah iblis sekalipun. Singkat waktu, Grimm terlihat mengeluh karena Lloyd hanya pulang membawa sebuah pisau burik dari Dungeon. Namun Lloyd menegaskan jika pisau tersebut adalah harta karun yang berharga. Yang mana kemudian, Lloyd nampak mengoleskan pisau burik tersebut dengan air panas lalu menggosoknya. Dan ternyata, di sana terdapat sebuah lapisan sihir yang berada di atas sebilah pisau burik tersebut. Dijelaskan jika hal itu merupakan sebuah cairan sihir yang menjadi perangsang untuk sihir pemberian, di mana cairan tersebut memungkinkan seseorang untuk menulis mantra dan memperkuat senjata. Dan contohnya pada pisau tersebut. Dengan kata lain, jika bisa memiliki hal tersebut, maka mereka bisa mempelajari sihir pemberian, yaitu sihir yang dibuat untuk memberikan efek pada sebuah barang, umumnya senjata. Namun ternyata, Lloyd hanya bisa mendapatkan sedikit cairan sihir yang bisa diperas dari pisau burik sebelumnya. Dikatakan jika cairan sihir memiliki harga yang sangatlah mahal, dan memberikan sihir pemberian di sebuah senjata cukuplah sulit. Apabila gagal, baik sihir pemberian maupun senjata yang digunakan akan langsung hancur. Oleh karenanya, Lloyd akan menganalisis cairan tersebut dan memperbanyaknya sendiri dan kemudian. Setelah itu, Lloyd nampak menghasilkan minyak perak dan bubuk sihir merah dari cairan sihir yang telah ia sari. Diketahui jika bubuk sihir merah adalah sebuah pecahan dari batu iblis yang sangatlah sulit didapatkan. Namun, Lloyd memiliki bebatuan yang telah ia bawa dari Dungeon yang bisa ia buat menjadi bubuk sihir merah. Selain itu, ia juga memerlukan banyak perak, minyak, dan sebuah senjata. Singkat waktu, Lloyd pun nampak meminta sebuah koin perak pada ayahnya, namun ayahnya nampak penasaran dengan apa yang akan dilakukan Lloyd dengan koin tersebut. Dan kemudian, Lloyd terlihat membakar koin tersebut bersama Grimm. Beberapa waktu berlalu, Lloyd juga nampak berlatih kembali dengan Sylva. Meskipun ia kalah, Lloyd tetap mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu sebuah minyak. Namun saat Lloyd akan pergi, Sylva malah mengira jika Lloyd akan membuat sebuah makanan. Dikarenakan sebuah bahan yang akan digunakan untuk membuat cairan pemberian, Lloyd pun membutuhkan banyak senjata. Yang mana kemudian ia pun meminta itu pada kakaknya, yaitu Albert. Dikarenakan begitu sayangnya, Albert pun meminta para bawahannya agar memberikan Lloyd senjata yang akan ia gunakan untuk bereksperimen. Meskipun mereka memberikannya dengan mudah, para prajurit pun juga terlihat mengeluh karena senjata mereka tersebut baru saja mereka dapatkan. Mereka juga mengira jika sihir pemberian memiliki tingkat keberhasilan yang sangatlah rendah. Bahkan mereka mempercayai jika Lloyd pasti akan gagal dalam eksperimennya. Meskipun para prajurit merasa kesal karena pekerjaan mereka jadi terhambat hanya karena permintaan dari seorang bocil. Tapi apalah daya, mereka hanyalah prajurit biasa. Di samping itu, Grimm yang mendengar penggosipan tersebut sangat merasa kesal karena ia tak suka jika ada seseorang yang meremehkan sosok Lloyd, yaitu tuannya. Singkat waktu, pada akhirnya Lloyd akan melakukan eksperimennya dan kemudian ia pun mulai menulis mantra pada sebuah pedang dengan penuh antusias. Namun, karena Lloyd begitu banyak memasukkan mantra, hal itu membuat pedang tak kuat dan akhirnya pecah. Singkat waktu, dari 120 pedang, Lloyd berhasil memberikan sebuah sihir pemberian pada 50 pedang. Lihat itu, Albert pun nampak sangat terkejut, karena bagi seorang ahli sihir sekalipun, persentase kesuksesan dalam memberi sihir pada senjata hanyalah 10% saja. Karena itu pun, Albert merasa jika bakat Lloyd sepertinya melebihi ekspektasinya. Sesaat salah satu prajurit masih tak mempercayai hal itu dan memasukkan pedangnya ke dalam sarung. Tiba-tiba saja, sarung pedang yang ia bawa langsung terbelah hanya karena terkena ujung pedang yang telah diberi sihir oleh Lloyd. Di samping itu,
Lloyd pun sangatlah ingin melihat jika pedang tersebut dipakai dalam pertarungan yang asli. Mendengar itu pun, Albert mengajak Lloyd untuk berburu iblis sembari mengetes pedang buatan Lloyd itu. Cerita berlanjut di mana Albert dan lainnya nampak akan pergi ke hutan dan berburu monster. Di sini terlihat Silva yang juga ikut bersama dalam mereka sebagai seorang ajudan Lloyd. Lloyd pun merasa jika perjalanan mereka begitu menyenangkan karena kali ini adalah pertama kali ia melakukan perjalanan di luar istana. Tak hanya itu, ia juga masih merasa penasaran akan sebagus apa pedang yang ia buat. Kemudian, Albert pun bertanya kepada Silva alasannya yang sangat lengket dengan adiknya. Silva pun menjawab jika hal itu karena dirinya adalah guru Lloyd yang harus selalu mengikuti perkembangannya. Namun Albert pun menggodanya dengan mengatakan jika sebenarnya Silva mungkin memiliki perasaan lain pada Lloyd. Namun seketika, Silva malah mengeluarkan senjatanya sehingga hal itu membuat Albert terkejut. Namun ternyata, di sini Silva merasakan jika mereka telah dikepung oleh beberapa monster yang mana mereka nampak membawa sebuah senjata. Diketahui pula, jika ternyata Lloyd telah menyadari hawa keberadaan para monster tersebut dengan menggunakan teknik kijutsu yang sebelumnya telah ia pelajari dari Tao. Di samping itu, para prajurit yang sebelumnya meremehkan pedang buatan Lloyd, hal itu seketika membuat mereka terkejut saat mengetahui jika pedang itu sangatlah keren. Sehingga mereka dengan mudah dapat menebas para musuh dengan sekali serang. Albert pun langsung menyadari jika itu memang karena adiknya yang jenius, sehingga ia bisa membuat pedang tersebut sangatlah tajam. Tak hanya itu, Silva terlihat dengan mudah membantai pasukan musuh dengan kemampuannya yang sangatlah mencengangkan. Meskipun ia tak menggunakan pedang dari pemberian Lloyd, namun siapa sangka, di sana terlihat salah satu monster yang hendak mengincar Lloyd, dan karena itu pun saat Lloyd hendak memanggil Tao, ia pun menyadari jika sosok yang seharusnya mengenal Tao adalah Robert, dan kemudian Lloyd pun mengurungkan niat untuk menegurnya. Tak disangka, Tao juga sebenarnya mencium bau daripada Robert sehingga ia datang ke sana. Terlebih ia bisa merasakan jika Lloyd telah menggunakan sebuah teknik kijutsu yang sangat mirip dengan yang digunakan oleh Robert. Silva pun langsung menegur Tao karena menganggap jika Tao sudah bertindak kelewatan pada sosok pangeran ketujuh. Ya aslinya, Silva sepertinya cemburu apabila Lloyd didekati oleh wanita lain. Karena itu mereka berdua nampak akan berduel. Melihat itu pun, dengan sigap Albert pun melerai mereka, bahkan ia juga memberikan rasa terima kasih pada Tao yang telah membantu mereka melawan para gerombolan kerucu. Di malam harinya, mereka pun bersantai di tepi danau, dan pada saat itu Albert pun kembali mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Tao karena telah memandu mereka hingga ke danau yang mereka cari. Kemudian Albert juga memperkenalkan dirinya yang merupakan salah satu dari pangeran dari kerajaan Salom. Mendengarnya, Tao pun merasa terkejut karena ia adalah seorang pangeran dari kerajaan Salom. Oleh karena itu, Tao pun meminta maaf atas kelancangannya. Tao juga merasa jika sosok Albert juga tak kalah ganteng dengan sosok Robert. Selain itu, di sini Tao juga merasakan hawa keberadaan daripada Robert. Karena itu pun Lloyd nampak terus bersembunyi, karena ia mengetahui jika Tao memiliki penciuman yang sangatlah tajam. Tak lama kemudian, Lloyd yang akan masuk ke tenda secara tiba-tiba dikejutkan dengan adanya Silva yang sedang berganti pakaian. Karena itu, Lloyd pun menanyakan kenapa Silva ada di kamarnya. Silva pun beralasan jika ia akan tidur bersama Lloyd untuk terus melindunginya. Meskipun Lloyd tak menyetujuinya, dengan paksa Silva akan tetap berada di sisi Lloyd. Tak lama kemudian, Tao yang masuk secara sembarangan dibuat salam pahah dengan kelakuan mereka berdua pada saat itu. Dan terlihat jika Silva begitu cemburu jika Tao terus mendekati Lloyd, bahkan ia mengetahui jika Tao adalah orang-orang yang kocak. Melihat pertengkaran kedua wanita tersebut membuat Albert mengatakan jika sosok Lloyd begitu digemari oleh para wanita. Ia juga mengetahui jika Silva banyak berubah semenjak ia mulai menjaga Lloyd. Dan dikarenakan kepopuleran Lloyd di mata wanita, membuat Albert menyatakan agar Lloyd terus berhati-hati apabila berhubungan dengan para wanita, karena menurutnya mereka sangatlah merepotkan. Singkat waktu, Tao menyatakan jika dirinya berada di sana untuk memperbaiki sebuah kuil tua yang berada di atas bukit. Namun saat Tao akan pergi ke sana sendirian, hal itu membuat Albert merasa jika hal itu akan sangat berbahaya apabila Tao pergi sendiri. Selain itu, kemampuan Tao yang bisa merasakan hawa keberadaan musuh sangatlah membantu mereka. Untuk itu Albert pun mengundang Tao untuk ikut bersama rombongannya. Di saat bersamaan, Tao merasakan sebuah energi monster yang mengelilingi mereka. Hingga pada akhirnya pertarungan pun dimulai. Di sisi lain, Grim terlihat terus memandangi kuil yang ada di atas bukit, yang mana kemudian Grim pun mengingat suatu hal mengenai kuil itu. Sementara itu, Albert terlihat akan menyerang musuh dengan pedangnya, dan seketika meskipun mendapatkan pujian dari para prajurit, dengan rendah hati Albert mengatakan jika sihir alaminya tak sekuat itu. Dirinya pun menambahkan hal itu mungkin karena pedang sihir buatan Lloyd. Karena itu juga, Albert pun langsung menguji Lloyd karena sihir pemberiannya sangatlah menakjubkan. Mendengarnya, Lloyd pun merasa begitu senang karena eksperimennya telah berhasil. Bahkan hal itu juga membuat pedang Albert semakin overpower. Kembali pada Grim yang mana ia akhirnya mengingat tentang apa yang ada di kuil runtuh tersebut. Dikatakan, jika sebelumnya tempat di puncak bukit itu terdapat sosok iblis yang disegel di kuil itu. Namun tak terduga, para monster yang telah dikalahkan malah bangkit kembali. Karena itu pun semua orang yang ada di sana langsung terkejut. Dan kemudian, muncullah sosok iblis yang merupakan dalang dari kejadian itu. Diketahui jika iblis tersebut bernama Pazuzu, yang mana ia memiliki tujuan untuk membantai pasukan Albert yang telah membantai anak buahnya. Dan kemudian,
ia pun menyuruh anak buahnya untuk kembali menyerang. Namun, saat mengetahui jika para monster yang mereka serang dapat melakukan regenerasi dalam sekejap, hal itu membuat Albert merasa jikalau mereka sedang berada dalam kondisi terpongke. Albert juga menyimpulkan jika Pazuzu lah yang telah mengendalikan monster-monster itu. Sementara itu, Light pun menyadari jika sebenarnya Pazuzu adalah sosok iblis yang sebelumnya disegel dalam kuil di atas bukit. Yang mana menurut Grim, iblis Pazuzu nampak menyalurkan mana dan mengendalikan monster-monster tersebut seperti sebuah boneka. Dan kemampuan tersebutlah yang membuat para monster tunduk padanya. Tak hanya itu, Pazuzu bisa terus menyuplai mana melalui benang cakra yang ia salurkan pada para monster, sehingga mereka terus bisa beregenerasi. Yang artinya, Pazuzu adalah kunci agar pasukan musuh bisa kalah. Mendengar itu, Light malah tertarik dengan cara Pazuzu yang bisa mengalirkan mana, bahkan ia pun ingin diajari cara penggunaannya. Dan di sisi lain, Pazuzu malah terlihat meremehkan rombongan Albert, bahkan mengatai mereka sebagai makhluk lemah yang hanya mengandalkan pedang sihir saja. Tak hanya itu, ia malah mengejek Lloyd yang terus bersembunyi di dalam tenda. Ia juga meremehkan Silva dan menyebutnya sebagai seorang pengasuh yang hanya merawat makhluk tak berguna seperti Lloyd. Padahal, Pazuzu tak mengetahui apapun mengenai sosok Lloyd, namun malah menjudge tanpa mengetahui jika sebenarnya Lloyd sangatlah overpower. Seketika, Silva nampak mengeluarkan kekuatannya yang sangatlah dahsyat, dan karena itu Silva pun nampak meminta izin pada Lloyd yang ternyata saat ini Lloyd malah sedang asik mempelajari sihir dengan penuh antusias. Melihat aura yang dipancarkan oleh Silva, Pazuzu pun malah merasa senang, dan ia juga memiliki keinginan untuk membuat Silva menjadi bonekanya. Mendengar itu, Silva dengan tegas menyatakan jika ia akan membunuh Pazuzu yang hanya membual saja. Seketika, semua monster yang menyerang berhenti sejenak, dan hal itu tentu saja membuat Albert dan Tao terheran-heran. Ditambah regenerasi para monster itu juga terlebih lambat. Hal itu karena Pazuzu memfokuskan regenerasinya pada monster yang ia tumbang sendiri. Di sisi lain, Gui menjelaskan pada Lloyd apabila menyalurkan mana adalah suatu kegiatan yang sangat sulit. Namun Pazuzu memiliki bakat dan membuatnya dengan mudah mengontrol para monster sesuai dengan kemampuan masing-masing. Grim pun menganggap jika penyaluran mana pada makhluk lain bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, bahkan bagi kaum iblis sekalipun. Namun kocaknya, Lloyd terlihat dengan mudah melakukannya, yang mana Grim pun dibuat sangat terkejut dengan tingkah laku daripada Lloyd. Sementara itu, terlihat Silva yang akan menggunakan pedang pemberian Lloyd, dan saat membuka sarung pedangnya, ia dibuat terkejut dikarenakan Lloyd telah membuat suatu pedang yang sangat hebat. Dengan itu, Silva semakin bangga dengan ayahnya yang memiliki kemampuan dan bakat tak terbatas, di mana kemudian Silva yang geram pun langsung berusaha menebas Pazuzu. Silva pun berhasil mencincang monster itu dengan seni pedang ganda keluarga Langris bernama Naga Kembar. Ia pun kembali melanjutkan serangannya yang membuat Pazuzu bingung karena sosok mage seperti Silva malah memiliki kekuatan di luar batas. Pada akhirnya, Silva berhasil membuat Pazuzu keluar dari wadahnya, di mana semua prajurit yang melihat itu pun seketika terengah dengan kekuatan Silva yang sangatlah overpower. Tak hanya itu, pada akhirnya Grim juga mengetahui kemampuan sebenarnya yang dimiliki pelayan cantik bernama Silva tersebut. Kemudian Lloyd pun menjelaskan jika itu adalah kekuatan serius yang digunakan Silva hanya saat dirinya benar-benar niat bertarung demi sesuatu. Pada saat Silva menyuruh agar si iblis menyerah, hal itu malah membuat Pazuzu tertawa sembari terus mengeluarkan asap dari mulutnya. Di samping itu, Albert dan Tao berhasil mengalahkan musuh terakhir, meskipun ia masih merasa belum selesai. Namun sesaat Albert menghirup kepulan asap yang dikeluarkan Pazuzu, seketika dirinya langsung pingsan bersama dengan beberapa prajurit. Begitu pula dengan Silva. Pazuzu pun kemudian mengatakan jika ia telah tersegel selama beberapa ratus tahun di kuil. Lalu para kelompok Albert malah mengalahkan bangsa yang ia jaga dengan mudahnya. Karena itu, ia bangkit kembali dan menyerang Silva. Melihat itu, Albert pun nampak begitu mengkhawatirkan Silva, namun ia tak bisa bergerak sama sekali. Bahkan kesadarannya mulai memudar. Silva yang terpental jauh nampak babak belur, di mana kemudian Pazuzu menjelaskan jika asap yang ia keluarkan adalah asap pengendali, di mana orang-orang yang menghirupnya akan bisa dikendalikan olehnya. Sesaat Pazuzu akan menyerang, Tao dengan sigap melindungi Silva. Meski Silva menyatakan jika dirinya baik-baik saja, tetapi ia malah terlihat begitu gemetaran. Melihat itu, Pazuzu dengan sombong memberitahukan jika Silva adalah orang yang paling banyak menghirup asap racun darinya, yang mana menurutnya, para monster sajat akan bisa bertahan lebih dari 30 detik. Namun ia merasa heran kenapa Tao sampai saat ini belum jatuh juga dan menyerangnya. Pazuzu pun menyadari jika Tao telah menggunakan teknik penapasan yang tak biasa. Dan kemudian, Tao menggunakannya untuk menahan racun pengendali si Pazuzu. Saat Pazuzu mengatakan jika Tao harus menjadi bangsanya, hal itu pun membuat Tao merasa kesal. Setelah itu, Tao pun menyatakan jika ia secara tak sengaja telah menggunakan teknik sulit karena telah merasa begitu mangkel. Karena itu, ia berpikir jika ia harus mengatur ulang nafasnya dan menyerang kembali. Namun, Pazuzu nampak tak terluka sama sekali. Bahkan para bawahan monster Pazuzu telah kembali bangkit. Pazuzu pun bertanya siapakah cowok tampan yang dimaksud Tao di sana, karena saat ini semua orang yang ada di sana telah pingsan. Setelah itu, Pazuzu juga kembali menawarkan agar Tao menjadi bawahannya yang bisa terus beregenerasi. Meski Tao telah terpongkeng dengan keadaan yang mengenaskan, Tao secara tiba-tiba mengatakan jika dirinya bisa merasakan hawa keberadaan sosok cowok tampan yang ia maksud. Bahkan ia merasakan jika ia sedang berada di sekitar sana.
Meskipun tahu telah menghirup udara busuk dari Pazuzu, ia masih saja bisa merasakan bau daripada sosok yang ia sukai, yaitu Robert. Dengan percaya diri, Tao menyatakan jika sosok tampan yang akan mengalahkan Pazuzu akan segera muncul. Sesaat Tao yang ditelan si monster, Pazuzu malah meremehkan jika sosok tampan itu pastilah hanyalah manusia biasa. Di samping itu, Pazuzu tak akan memaafkan Silva yang telah membantai anak buahnya. Ia pun berpikir akan membuat Silva menjadi bonekanya. Sementara di samping itu, terlihat Lloyd yang sedang berdiri kocak sembari bermain air. Kemudian Lloyd pun langsung memahami cara Pazuzu yang telah memperbudak para monster Beowulf. Dengan jujur, Pazuzu mengatakan jika pertama kali ia akan membunuh indukan dari para Beowulf. Lalu ia pun meracuni anak-anaknya, hingga pada akhirnya mereka menganggap Pazuzu sebagai induk mereka. Secara sombong, Pazuzu menyatakan jika tak ada seorang pun yang bisa lolos dari racunnya. Tetapi saat ia melihat Lloyd yang masih sehat walafiat, hal itu membuat dirinya terkaget terheran-heran. Meskipun Lloyd menyatakan jika ia juga tak mengetahui alasan dirinya yang kebal terhadap racun dari si Pazuzu. Niat itu pun malah semakin membuat Pazuzu kesal. Tak hanya itu, ia juga menyadari jika ada sosok iblis yang malah menjadi pelindung dari seorang bocil. Posisi pun juga mengejek Grim dengan penampilannya yang sangatlah kocak. Namun Grim pun begitu sabar dan nampak akan menasihati Pazuzu sebagai sesama iblis. Meski begitu, ia mengurungkan niatnya dan merasa jika lebih baik Pazuzu diajar saja. Tak hanya itu, Lloyd yang akan diserang oleh monster malah akan mencoba menggunakan sihir yang baru ia pelajari. Dan seketika, pada akhirnya, Lloyd berhasil merebut dominasi pengendalian daripada Pazuzu. Grim pun menyatakan jika para monster tersebut kini malah semakin cinta pada Lloyd. Setelah itu, Lloyd menyuruh salah satu monster untuk mengeluarkan Tao yang ia makan sebelumnya. Dan kemudian, terlihat Tao yang masih utuh dan baik-baik saja. Melihat itu, Pazuzu pun merasa kaget karena Lloyd bisa merubah tempat tersebut menjadi ladang bunga secara mendidih, secara mendadak. Dan ia pun menyadari jika sosok Lloyd adalah seorang penyihir hebat. Sementara itu, Lloyd masih merasa penasaran akan sampai kapan sosok iblis bisa terus bertahan dari semua serangannya. Dikarenakan menurut Grim belum ada sosok iblis yang mati karena terkena sihir. Baru saja mengeluarkan daya sihirnya yang selalu ia tahan. Hal itu langsung membuat Pazuzu seakan merasakan mimpi buruk. Hingga pada akhirnya, setelah berhasil menangkap Pazuzu, Lloyd pun menjelaskan jika ternyata para monster yang sebelumnya dikendalikan Pazuzu adalah monster hasil daripada kawin sila. Karena itu, para monster Beowulf itu nampak tak berbentuk sering gila. Hingga kemudian, Lloyd nampak merapalkan mantranya lagi. Terlihat jika Pazuzu nampak sudah kering kerunta dan membuat Lloyd merasa jika ia telah meninggoy. Grim pun menyatakan jika ternyata sebuah sihir nampak mempan pada iblis. Yang mana Grim menjelaskan jika hal itu setara dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh cahaya dan suara pada manusia. Tetapi apabila dibandingkan dengan sihir dari Lloyd tersebut secara terus-menerus, Grim merasa jika iblis pun bisa musnah. Kemudian, Lloyd membatalkan sihir kurungannya, yang mana kemudian Pazuzu menyatakan jika selama ratusan tahun dirinya sudah mengalami kehidupan yang pahit hanya untuk memperbudak para monster. Ia pun merasa bingung karena semua kerja kerasnya bisa hancur dengan begitu mudah. Sementara itu, Albert dan lainnya pun mulai sadar hingga membuat Lloyd pun panik. Lloyd berlaku demikian karena dirinya memang tak ingin terlihat mencolok di mata orang lain. Selain itu, Grim terlihat memberikan kata-kata terakhir darinya pada Pazuzu, yang mana ia menyebutkan jika tak ada seorang pun yang peduli dengan kepahitan kehidupan daripada Pazuzu. Menurut Grim, akan lebih menyenangkan apabila menjalani sesuatu dengan enjoy. Dan setidaknya, hal seperti itu selalu dilakukan oleh Lloyd tuanya dengan perasaan senang. Maka dari itu, terdapat orang-orang yang selalu ada di sekelilingnya. Hal itu karena Lloyd terus memancarkan aura kebahagiaan. Mendengar itu, Pazuzu yang akan menghilang pun nampak mewariskan ambisinya pada Grim, dan kemudian hal itu membuat Grim kembali memulihkan daya sihirnya. Bahkan ia kembali berpikir akan membalaskan dendam pada Lloyd, meskipun dengan perasaan senang, ia yang sekarang tak akan bisa mengalahkan Lloyd. Sementara itu, terlihat Lloyd yang sedang membicarakan mengenai sosok Robert yang telah menyelamatkan mereka. Mendengar itu, Tao yang sedang membantu Silva berjalan pun nampak begitu senang hanya karena mendengar nama sosok Robert tersebut. Singkat waktu, mereka pun kembali ke istana, di mana sang raja kemudian nampak akan memberikan penghargaan pada Albert karena telah mengalahkan para monster, bahkan sosok iblis sekalipun. Tetapi sang raja menyatakan jika perbuatan Albert sangatlah sembrono karena ia hanya pergi tanpa pengawalan yang ketat. Lalu, sang raja pun mempertanyakan sosok Robert dan Tao yang telah membantu mereka sebelumnya, di mana Albert kemudian melaporkan jika seseorang bernama Robert telah pergi setelah dirinya sadar. Tak hanya itu, Tao juga pergi setelah itu karena ingin mencari Robert, meskipun aslinya Tao telah dibodohi oleh Lloyd sebelumnya. Sang raja kemudian menyatakan jika dirinya sangat tertarik dengan daya sihir milik sosok Robert yang telah diceritakan oleh Albert. Namun, Albert malah mengatakan jika dalam misi kali ini, yang memiliki jasa paling besar adalah Lloyd. Untuk itu, Albert pun berdiri sembari mengatakan agar sang raja bisa memberikan hak tahta pada Lloyd. Karena sebelumnya, mereka berhasil mengalahkan gerombolan monster tanpa adanya korban, hal itu dikarenakan senjata yang telah dibuatkan oleh Lloyd. Karena itu,
Albert merasa jika seseorang yang memiliki bakat juga memiliki hak untuk mendapatkan tahta. Mendengar itu, sang raja menegaskan jika seperti itu maka saingan Albert akan semakin banyak. Namun dengan tegas, Albert menyatakan demi kerajaan menjadi lebih baik, ia rela tak menjadi seorang raja sekalipun. Di samping itu, dengan kocak Lloyd pun menolak hal itu mentah-mentah. Ya, dan hal itu karena Lloyd sampai saat ini hanya suka bersenang-senang seperti bocil umumnya. Tak lama kemudian, Silva pun datang dan menyatakan jika Lloyd telah menjadi lebih akrab dengan Beowulf di sampingnya. Lloyd pun mengatakan jika ia juga telah memberinya nama Shiro. Setelah itu, Lloyd pun mengutarakan jika ia ingin mengajarkan banyak hal pada Shiro. Namun ia bingung bagaimana cara mengajarinya. Karena itu, Silva merasa jika membutuhkan sosok pawang. Sementara itu, terlihat sang raja dan Albert yang sedang memandangi Lloyd, di mana sang raja merasa jika Lloyd adalah bocah yang rendah hati. Namun Albert tetap merasa jika sosok Lloyd adalah seorang yang pantas untuk menjadi raja kerajaan Salom nantinya. Singkat cerita, mereka berdua pun pergi ke sebuah menara taman dari Putri Alice, meskipun Silva berpikir jika itu bukanlah sebuah ide yang bagus. Queen pun menanyakan siapa sebenarnya si Alice itu, yang mana dijelaskan jika sosok Alice adalah seorang putri ke-6 Salom yang bernama Alice. Dijelaskan pula jika ia adalah kakak daripada Lloyd yang lebih tua 3 tahun daripadanya. Diketahui jika sosok Alice adalah seorang penyayang binatang, yang mana ia benar menyukai semua hewan termasuk monster sekalipun. Diketahui pula jika Alice telah membawa banyak hewan ke dalam menaranya tersebut, dan tak lama setelah itu, ia pun datang. Setelah itu, pelayan Alice yang bernama Eris nampak memarahi Alice karena ia telah melompat dan mengesut adiknya dengan penuh brutal. Alice mengatakan jika hal itu karena adiknya memiliki keimutan yang di luar nalar. Setelah itu, ia pun menanyakan tujuan kedatangan Lloyd di sana. Ternyata, Lloyd berniat belajar dari kakaknya mengenai cara menjinakkan hewan. Meskipun Silva merasa ragu jika Alice bisa berkomunikasi dengan hewan atau tidak, karena ia tak memahami konsep penggunaan daya sihir pada hewan peliharaannya. Setelah itu, Lloyd meminta kakaknya untuk menunjukkan salah satu peliharaannya yang secara tiba-tiba sosok monster telah berada di belakang Lloyd tanpa ia sadari. Yang mana, monster tersebut merupakan Lesser Fenrir yang mana kedatangannya mengejutkan Lloyd. Ia juga tak melihat cara Alice mengendalikan sosok monster itu. Lloyd yang merasa penasaran merasa ingin tahu akan hal itu, dan kemudian Lloyd meminta agar Alice mengajari dirinya. Hal itu dikarenakan ia sangat ingin berkomunikasi dengan hewan juga. Pada akhirnya, Alice pun berniat untuk mengajari si adik yang sangat antusias. Meskipun Alice tak bisa mengungkapkan bagaimana cara ia melakukan dan mengendalikan hewan. Pada akhirnya, Lloyd menyadari jika ia melihat aliran mana yang tersampaikan dari otak Alice pada seluruh hewan yang bergerak. Setelah itu, Lloyd pun langsung mempraktikannya kepada Shiro, dan benar saja pada akhirnya Lloyd bisa memerintahkan gerakan yang rumit pada hewan piaraannya. Melihat hal itu, membuat Alice merasa kalau Lloyd benar-benar memiliki bakat dalam menggunakan daya sihir. Namun Alice dengan mudah menegaskan jika hal itu hanya karena cinta antara majikan dan piaraan. Setelah itu, Lloyd pun merasa akan memikirkan hubungan dengan hewan lebih dalam lagi. Sementara itu, Silva pun nampak memberikan motivasi dan memaksanya untuk kembali berlatih pedang kembali. Tetapi, tak lama kemudian Albert datang sembari mengatakan jika ia akan berbicara pada Lloyd mengenai suatu hal penting. Albert kemudian menyatakan jika dirinya akan memperkenalkan Lloyd pada kakaknya yang merupakan pangeran keempat bernama Dian. Sesampainya di tempat Dian yang ternyata adalah seorang pandai besi, Dian menyatakan jika ia belum begitu mempercayai Lloyd yang telah berhasil memberikan sihir pada pedang. Karena itu, Dian pun ingin melihat secara langsung bagaimana adiknya melakukannya. Diketahui jika Dian adalah seorang pandai besi berusia 10 tahun, yang mana ia pernah pergi ke Batam yang terkenal dengan pandai besinya. Maka dari itu, ia sangat tertarik dengan sihir pemberian. Langsung saja, Dian pun meminta Lloyd untuk memperkuat pedangnya, yang mana di sini Dian juga telah mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Singkat cerita, Lloyd telah selesai menggunakan sihir penguatan pada pedang milik Dian. Setelah melihat hasilnya secara langsung, Dian pun dibuat terkejut dan menganggap jika adiknya adalah orang yang jenius. Karena itu juga, Dian berpikir dengan bantuan Lloyd, ia mungkin bisa mencapai impiannya, di mana ia ingin membuat pedang sihir yang terhebat. Dijelaskan secara singkat juga jika Dian ternyata memiliki sebuah impian, yang mana ia ingin sekali melihat semua penduduk kerajaan Salom bisa mengeluarkan sihir, meskipun mereka tak memiliki bakat. Setelah mendengar itu pun, Lloyd yang juga tertarik dengan proses produksi daripada pedang sihir yang akan mereka buat. Pada akhirnya, Lloyd menerima tawaran daripada kakaknya itu. Kemudian Lloyd juga menanyakan kepada Dian mengenai sihir apa yang akan ia terapkan pada pedang. Dan dengan tegas, Dian pun menginginkan agar Lloyd memasukkan sihir api dalam pedang yang mereka buat. Pada akhirnya, Lloyd pun telah selesai membuat mantra sihir penguat, dan kemudian ia berniat untuk menerapkannya pada baja yang telah ditempa oleh dia. Namun sesaat ia menempelkannya pada pedang yang telah ditempa, hal itu malah membuat si pedang langsung hancur. Lloyd pun berpikir jika beban sihir api buatannya masih terlalu berat. Karena itu, ia berpikir akan mengkompres kapasitas mantra sihir tersebut agar bisa digunakan. Hingga pada akhirnya, bahan yang diperlukan pun habis. Karena itu Lloyd berpikir jika ia harus menyelinap pergi dan mencari bahan-bahan yang masih kurang dalam dungeon. Singkat cerita, Lloyd bersama Silva pun pergi ke kuil petualang, yang mana si resepsionis nampak menyambut mereka dengan sangat sopan. Untuk pendaftaran di sini, Lloyd perlu mengisikan nama, usia, dan alamatnya. Dan setelah itu Lloyd diminta untuk meletakkan tangannya di atas bola kristal agar mereka bisa mengetahui sejauh mana kekuatan dan kemampuan daripada Lloyd.
Lloyd pun mengingat jika ia pernah menggunakannya sesaat ia berada di kehidupan lamanya, karena ia mengetahui jika dirinya yang saat ini bisa meledakkan kristal itu dalam sekejap saja. Hal itu kemudian membuat Lloyd pun langsung menahan energi sihirnya hingga terlihat jika seluruh statistik Lloyd memperlihatkan jika semua statistik yang dimiliki Lloyd adalah E. Mendengar itu, beberapa petualang lain nampak meremehkannya. Hal itu karena seorang yang paling lemah sekalipun biasanya akan mendapatkan nilai D. Selain itu, si resepsionis merasa sangat kagum karena statistik sihir Lloyd bernilai A, yang mana resepsionis mengungkapkan jika Lloyd bisa sebanding dengan penyihir berpengalaman. Di sini Lloyd malah merasa heran, yang mana ia berekspektasi jika dirinya akan mendapatkan nilai rendah, karena ia telah menurunkan kekuatan sihirnya hingga mencapai 1% saja. Si resepsionis kemudian menyatakan jika Lloyd adalah seorang pendaftar pemula yang paling menjanjikan setelah sosok petualang pedang perak memutuskan pensiun. Mendengar itu, para petualang lain malah merasa kesal karena si bocil Lloyd malah disamakan dengan si pedang perak yang legendaris, di mana diceritakan jika ia sangatlah mengerikan, bahkan bisa menyelesaikan beberapa dungeon hingga pada akhirnya ia menghilang. Meski demikian, Silva pun nampak menghiraukannya dan ingin langsung mengambil misi saja. Namun si resepsionis menyatakan jika Lloyd membutuhkan setidaknya satu orang lagi petualang peringkat B. Mendengar itu, Silva pun berniat mendaftar ulang agar ia bisa bekerja secepatnya. Tetapi, para cowok gatal di sana terlihat malah menggoda Silva hingga si resepsionis menjelaskan jikalau mereka telah mendekati garis yang salah. Hal itu dikarenakan jika ternyata Silva adalah si pedang perak legendaris. Selain itu, si resepsionis mengungkapkan jika Silva kembali mendaftar, maka ia akan turun peringkat dari peringkat sebelumnya. Tak disangka, secara tiba-tiba Tao pun muncul, hingga hal itu membuat Silva kesal dan mengajak Lloyd kembali ke rumah. Di sini Lloyd pun juga tak menyangka jikalau Silva adalah seorang petualang yang sangatlah luar biasa. Namun Silva menegaskan jika ia pernah gagal mengalahkan musuh yang disebut sebagai guild pembunuh. Dan singkat waktu, mereka pun pergi untuk mencari bahan yang dibutuhkan oleh Lloyd. Sementara itu di sisi lain, Albert pun nampak mengunjungi Dian dan menanyakan bagaimana keadaannya. Di sini Dian menjelaskan jika sampai saat ini rencananya cukup lancar. Bahkan ia merasa jika Lloyd akan kembali dalam beberapa hari lagi. Melihat gerak-gerik Albert yang mencurigakan, Dian pun merasa jika mereka pasti akan melakukan sebuah peperangan. Hal itu karena Albert telah menyatukan Dian dengan Lloyd yang bisa membuat sebuah pedang hebat. Namun Albert menyatakan jikalau dirinya merasa senang saat bisa membuat kedua adiknya akur layaknya seorang keluarga. Albert pun kembali menegaskan jika mereka sama sekali tak perlu mengkhawatirkan adanya perang. Jadi Albert meminta agar Dian terus fokus pada pekerjaannya. Seketika, Dian menjadi lebih bersemangat dan mengatakan jika pembuatan pedang mungkin akan lebih cepat selesai. Dikarenakan saat ini Lloyd telah kembali dengan membawa banyak bahan untuk menyelesaikan hasil karya mereka. Setelah itu, mereka berdua melanjutkan eksperimennya dan pada akhirnya pedang itu pun jadi. Yang mana kemudian, Dian berniat mengetes kekuatan dari pedang sihir yang telah mereka buat. Tak terduga, kemampuan dari pedang buatan mereka berdua sangatlah mengerikan, yang mana pedang tersebut juga diberi nama dari gabungan Dian dan Lloyd. Singkat cerita, malam harinya Lloyd yang merasa capek pun akhirnya beristirahat karena menganggap jikalau itu pekerjaan yang sangat berat. Terlebih ia juga merasa jika saat ini kakaknya nampak sangat sibuk menyiapkan suatu hal. Setelah itu, Lloyd pun merasa jika terdapat seseorang yang sedang berada di taman kerajaan. Namun, Lloyd merasa heran karena Shiro juga tak merasakan hawa keberadaannya. Setelah itu, dengan sigap Lloyd pun langsung mendatangi sosok misterius yang berada di taman. Bahkan Lloyd nampak membuat sebuah dinding yang membuat si misterius tak bisa kabur lagi. Saat membuka jubahnya, ternyata ia adalah sosok gadis mungil dan imut. Seketika, ia langsung menggunakan sebuah sihir yang membuat Lloyd bisa mencium sebuah bau seperti harum bunga. Saat menyadarinya, jika hal itu adalah sebuah sihir racun, seketika membuat Lloyd langsung menggunakan penyembuhnya. Tetapi ternyata, hal itu percuma, karena menurut si gadis racunnya tak bisa dimurnikan oleh siapapun. Dikatakan jika sihir pemurnian adalah sebuah sihir yang berguna untuk mendetoksifikasi racun apapun. Dan apabila sihir pemurnian tak bekerja, maka artinya racun tersebut adalah sebuah racun yang belum diketahui. Hingga Lloyd pun menduga jika itu adalah sebuah perubahan komposisi racun melalui sihir. Lloyd pun kemudian mengingat jika terdapat segelintir orang yang terlahir dengan daya sihir yang unik, khususnya bagi mereka yang memiliki sebuah kekuatan yang bisa mempengaruhi sekitarnya, hingga pada akhirnya mereka pun mulai diasingkan. Si gadis pun langsung menyatakan dengan tegas jika ucapan Lloyd memang benar, jika dirinya memanglah dikutuk dengan racun. Karena ia terlahir sebagai anak yang terus menyebarkan racun, ia mulai dijuluki sebagai Ren si ngengat beracun, dan kemudian melihatnya, Lloyd pun malah merasa takjub setelah Ren menggunakan racun untuk melelehkan pelindung dan memecahkannya. Sebelum pergi dan mengatakan jika Lloyd hanya menghirup sedikit racun darinya, maka hal itu tak akan menyebabkan kematian. Meskipun hal itu bisa membuat Lloyd kesakitan dalam beberapa hari nantinya. Setelah Ren pergi tanpa jejak, Lloyd pun didatangi Grimm, di mana ia pun langsung merasa khawatir dan mempertanyakan racun yang dihirup oleh Lloyd. Namun Lloyd merasa tak masalah dengan itu, karena dirinya akan selalu pulih dari serangan apapun hanya dengan sedikit sihir penyembuh dan pemurnian. Mendengar itu, Grimm pun merasa penasaran karena Lloyd yang masih bisa bergerak malah membiarkan Ren kabur. Ternyata, ia membiarkannya kabur agar Lloyd bisa mengetahui markas daripada Ren.
di mana Lloyd menyadari jika Ren adalah salah satu dari anggota guild penjagal atau pembunuh, yang mana seluruh anggotanya merupakan buronan. Diketahui juga jika mereka adalah guild yang pandai menghilangkan jejak. Bahkan, Lloyd juga merasa jika semua anggotanya memiliki kemampuan sihir yang unik. Dikarenakan berhubungan dengan sihir, Lloyd pun terlihat begitu antusias. Setelah itu, dengan cepat Lloyd pun bisa mendeteksi arah pergi Ren, di mana Lloyd kemudian menyatakan meskipun Ren bisa menghilangkan jejak, tetapi karena dirinya overpower, ia masih bisa menemukan Ren dengan begitu mudah. Setelah Lloyd pergi, Silva pun nampak datang sembari merasa khawatir karena Lloyd telah pergi dari istana. Shin kemudian berpindah pada Ren yang sampai di markasnya, di mana ia kemudian melaporkan jika kerajaan Salom nampak sedang membuat sebuah pedang, yang menurutnya hal itu adalah tanda persiapan untuk peperangan. Mendengar ocehan Ren malah membuat si lelaki botak menyuruh Ren diam, karena ia berbicara hanya karena meniru pemimpin mereka, yang sudah tiada, yaitu seseorang bernama Jet. Namun dengan keras kepala, Ren pun masih merasa jika sosok Jet pasti akan kembali lagi. Melihat perdebatan mereka kemudian membuat si wanita cantik di sana menghentikannya, karena ia menyadari jika saat ini mereka sedang diintip oleh seseorang, yang ternyata orang itu adalah sosok Lloyd. Ren yang melihatnya juga dibuat terkejut dan mengira jika racunnya malah tak bekerja pada sosok Lloyd. Tak hanya itu, si botak pun menyadari jika sosok di depan mereka adalah si pangeran ketujuh. Mendengar itu, si wanita gemas pun masih belum percaya jika sosok Lloyd adalah dalang di balik pembuatan pedang sihir kerajaan Salom. Si rambut hijau juga menyatakan, meskipun pangeran ketujuh hanya menggunakan pakaian sederhana, namun ia memiliki kekuatan dan ambisi yang super gede. Meski demikian, si botak menyatakan jika seseorang yang telah berhadapan dengan guild penjagal, mereka tak akan membiarkannya begitu saja. Namun, Lloyd yang merasa antusias malah menghilangkan penghalangnya, karena dirinya ingin merasakan secara langsung sihir unik dari guild penjagal. Dan kemudian, pertarungan pun terjadi. Di sela pergelutan, si rambut hijau pun merasa takjub dengan pangeran ketujuh yang bisa menggunakan seni bela diri, di mana ternyata bela diri tersebut adalah aliran bela diri yang Lloyd tiru dari Tao. Di samping itu, si rambut hijau pun mulai memperkenalkan dirinya, yang mana sejak lahir ia memiliki tubuh yang begitu lentur, di mana ia bahkan bisa keluar masuk ke dalam ruangan kecil seperti seekor tikus. Ia si pemilik kutukan tubuh lentur yang sering disebut Babylon atau tikus raksasa. Namun saat sedang berbincang dengannya, secara tiba-tiba Lloyd terkena serangan. Hal itu ternyata ulah dari si pria bertopeng bernama Crow sang gagah kegelapan, di mana ia dikutuk oleh mantra yang di dalamnya mengandung daya sihir. Karena itu, ia pun membatasi setiap kata-kata untuk mencegah kekacauan. Lalu dirinya sendiri adalah Galilea sang laba-laba, di mana dirinya dikutuk oleh daya sihir yang menyelimutinya dengan lendir, atau sering dikatakan sebagai kutukan laba-laba. Melihat semua kemampuan tersebut malah membuat Lloyd pun semakin antusias. Bahkan, hal itu juga membuat si wanita cantik merasa heran dengan Lloyd yang tak takut sedikit pun. Karena itu pun, ia kemudian menggunakan tekniknya dengan cara menusukkan sebuah pedang di pahanya, yang ternyata hal itu juga berdampak pada Lloyd juga. Diketahui jika ia bernama Talia si ratusan luka, di mana ia akan mengeluarkan luka dan memantulkannya pada seseorang yang ia lihat melalui bola matanya. Atau lebih tepatnya, ia dikutuk dengan luka. Meski demikian, Lloyd malah terlihat semakin merasa antusias, bahkan tak memiliki rasa takut sedikit pun. Ia juga menegaskan jika perasaan seperti ketakutan bukannya tak ada di dalam dirinya di saat menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat. Hal itu kemudian membuat si wanita merasa bingung dengan penggunaan sihir penyembuh yang begitu cepat, di mana kemudian hal itu juga membuat luka yang ada di tubuh Talia langsung sembuh seketika. Melihat itu pun malah membuat Lloyd penasaran apakah serangan yang ia lancarkan pada Talia juga akan kembali memantul ke tubuhnya. Dan setelah itu, Lloyd nampak menggunakan teknik pedang ganda milik Silva hingga setelah mengalahkan semuanya, kini Lloyd hanya menyisakan dan seorang yang nampak ketakutan saat melihat Lloyd. Namun, secara tiba-tiba Galilea menyuruh Lloyd berhenti. Ia juga menyatakan jika Ren tak bisa mengendalikan racun dari daya sihirnya, yang mana jika ia mengeluarkan racun, hal itu juga akan berdampak pada semua orang yang ada di sana. Si botak mulai mengutarakan perasaannya, di mana apabila sejak mereka lahir mereka bisa mengendalikan sihir mereka, maka mereka juga tak akan mendapatkan julukan seperti saat ini, dan tak dianggap sebagai orang-orang terkutuk. Setelah itu, terlihat Lloyd yang menggunakan sihirnya pada si botak Galilea, yang mana karena ulah Lloyd, seketika Galilea bisa mengontrol daya sihirnya. Lloyd pun menyebutkan jika daya sihir Galilea bisa dikontrol setelah Lloyd mengukir sebuah teknik sihir secara langsung di tubuhnya. Tak hanya itu, Lloyd menyebutkan jika mereka tak bisa mengontrol daya sihirnya sendiri, maka akan lebih baik jika dikontrol oleh pihak lain. Lloyd juga menjelaskan jika ukiran sihirnya membuat daya sihir Galilea lebih terkondisi, sehingga bisa diedarkan dalam tubuhnya. Setelah itu, Lloyd juga akan melakukannya pada anggota guild penjaga lainnya juga. Singkat cerita, Lloyd pun berhasil mengukir sihir pada semua orang dan membuat daya sihir mereka langsung bisa dikontrol. Karena itu juga, saat ini Crow bisa berbicara dengan luasa hingga membuatnya terharu. Kemudian, terlihat Ren yang mojok didatangi Galilea sembari membawa sebuah baju, di mana ia juga mengatakan
jika saat ini Ren bisa menggunakan baju sesukanya karena racunnya tak akan bocor lagi. Seketika, si pangeran ketujuh pun terlihat lebih akrab dengan mereka, di mana kemudian mereka juga akan melakukan syukuran untuk hal itu. Meskipun saat ini Ren masih terlihat belum percaya dengan Lloyd, karena ia telah membuat pedang sihir untuk berperang. Namun Grimm pun menegaskan jika Lloyd melakukan semua itu hanya karena itu adalah hobinya sendiri. Setelah itu, Galilea pun mulai menceritakan masa lalu yang mana membuat mereka dibenci. Galilea pun mulai menceritakan mengenai pemimpin mereka yang dikutuk oleh ilusi dan bisa menggunakan sihir teleportasi. Ia bernama Jet, sang bayangan sering gila. Kembali ke masa lalu, di mana Jet yang telah pergi begitu lama tiba-tiba kembali ke markas, yang mana Jet mulai menjelaskan jika ia baru pulang dari sebuah negeri di mana di sana terdapat sebuah piramid. Dengan kutukan ilusi tersebut, Jet bisa berpindah-pindah dan pergi ke berbagai tempat tanpa kehendaknya sendiri. Dan hal itu merupakan kutukan yang paling buruk. Setelah itu, Jet nampak menunjukkan sebuah koin yang mana hal itu adalah simbol bagi mereka sebagai kelompok terkutuk. Di mana mulai dari itu, mereka akan menerima pekerjaan dari guild petualang, di mana Jet menyarankan setiap kali mereka menyelesaikan misi, mereka harus meninggalkan logo tersebut di TKP. Hal itu ia maksudkan agar orang-orang mengetahui jika mereka bisa juga ikut berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian dunia. Namun saat sedang asik berbincang, tiba-tiba saja Jet mulai berpindah ke suatu tempat yang asal. Setelah itu pun, guild penjagal mulai menerima kasus yang bahkan guild petualang sekalipun tak bisa menyelesaikannya. Hingga beberapa waktu kemudian, mereka mulai melihat adanya masa depan yang cerah. Namun tak lama berlalu, mereka menerima kabar jika pemimpin klan Lordo sedang mempersiapkan peperangan. Namun saat sedang asik-asiknya mengobrol, secara tiba-tiba, sesaat Galilea yang membuka surat tersebut, hal itu membuatnya menangis. Di mana isi surat tersebut menyatakan jika Jet meminta maaf pada mereka karena dirinya tak kunjung kembali. Jet dalam suratnya menyatakan jika ia telah mengalahkan penguasa klan Lordos yang telah mempersiapkan peperangan. Dan saat ini, Jet telah menjadi pemimpin klan. Karena itu, Jet pun nampak mengundang semua rekannya untuk menjadi bagian dari klan Lordos. Bahkan, Jet telah menyiapkan pesta penyambutan pada rekan-rekannya sendiri. Sementara itu, Lloyd malah terlihat ada yang janggal dari surat tersebut, dan kemudian terlihat Galilea yang berterima kasih pada Lloyd karena telah menyembuhkan mereka. Di samping itu, Ren menyatakan jika dirinya ingin agar Lloyd ikut bersamanya menuju istana klan Lordos. Hal itu dikarenakan Ren sangat menginginkan agar Lloyd menyembuhkan Jet juga. Namun, Lloyd malah menanyakan asal surat yang diberikan Jet tersebut, dan hanya menjawab jika ia tak mengetahui asal surat tersebut, karena secara tiba-tiba hal itu muncul. Lloyd pun menyatakan jika itulah masalahnya, karena surat tersebut dikirim dengan titik koordinasi yang sangatlah sempurna. Menurut Lloyd, teleportasi adalah salah satu teknik tersulit yang belum bisa dipecahkan oleh siapapun. Dan tentu saja, teknik tersebut bukanlah sebuah teknik yang bisa dilakukan tanpa sadar. Dengan kata lain, Jet sebenarnya bisa mengontrol kekuatannya. Lalu Galilea pun menganggap jika selama ini Jet telah berbohong pada mereka, jika ia tak bisa mengendalikan sihirnya. Talia pun merasa jika semua itu pasti ada maksud di balik kebohongan Jet tersebut. Meski demikian, Nen tetap berpikir positif jika Jet pasti sudah bisa mengontrol daya sihirnya sendiri. Karena Lloyd yang begitu tertarik dengan sihir teleportasi, hal itu membuat Lloyd akan ikut dengan mereka. Dan apabila terdapat suatu hal yang ganjal, Lloyd juga berjanji akan mengurusnya. Karena itu, Lloyd menyuruh Ren agar tetap tenang. Singkat waktu, pada akhirnya mereka pun hampir sampai di istana, yang mana kemudian mereka berniat untuk melanjutkan perjalanan setelah beristirahat. Di sini Ren nampak begitu antusias jika dirinya akan pergi ke hutan untuk mencari makanan di sana. Hal itu ditunjukkan dengan cerita Babylon yang mengatakan jika Ren tumbuh besar di hutan. Dan kemungkinan, saat ini Ren akan menunjukkan kelebihannya pada sosok Lloyd. Diceritakan, jika Ren pernah secara tak sengaja membunuh kedua orang tuanya dengan racun yang terus keluar dari tubuhnya sendiri. Sejak saat itu, ia pun mulai hidup sendiri di hutan. Hingga suatu saat, ia pun pada akhirnya ditemukan oleh Jet. Pada saat itu Jet nampak begitu senang saat menemukan Ren kecil yang masih galak seperti hewan liar. Jet pun kemudian memperkenalkan pada rekannya jika Ren adalah anak yang dikutuk oleh racun. Meskipun rekan-rekannya nampak begitu khawatir, namun Jet dengan kasih sayangnya akan bertanggung jawab dan mengajarkan Ren cara bertahan hidup. Meskipun Jet dengan mudah terkena efek racun yang menyebar dari dalam tubuh Ren kecil, tetapi Jet bersikukuh ingin merawat Ren kecil itu. Semenjak saat itu, mereka pun mulai merawat Ren hingga besar. Karena itu juga Ren pun mulai menganggap jika Jet seperti kakak kandungnya sendiri. Bahkan mereka di sana sudah seperti sebuah keluarga. Singkat waktu, Ren pun nampak memasak makanan yang meskipun terlihat begitu buruk dalam segi rupa, tetapi ternyata hal itu tak seburuk yang dikira. Di sini diceritakan pula jika ternyata sosok Jet adalah putra ketiga dari klan Lordos. Di mana saat ini klan Lordos dikuasai oleh sang ayah dan kakak-kakaknya yang menurut Jet seperti sosok yang berkati iblis. Di mana setiap harinya mereka nampak selalu merencanakan sebuah peperangan. Karena itu, bagaimanapun Jet ingin menghentikan rencana keluarganya sendiri. Dan demi mewujudkannya, Jet membutuhkan rekan-rekan yang kuat. Lalu, Jet pun mulai mendekati anggota guild penjagal untuk membuat sebuah tim dan memanfaatkan mereka. Karena itu pun, ia merasa bersalah dan terus meminta maaf. Meskipun bagi Jet itu adalah sebuah pemberitahuan penting, namun rekannya nampak tak begitu kaget dengan hal itu.
Bahkan mereka dengan mudah menyatakan jika sebenarnya mereka juga mengetahuinya dari gerak-gerik Jet sendiri. Meski begitu, bagi mereka Jet seperti sebuah cahaya yang menerangi kegelapan mereka. Tak hanya itu, mereka menegaskan jika Jet boleh memanfaatkan mereka semaunya. Hingga kemudian, Jet pun mengutarakan seluruh perasaannya jika dirinya ingin membuat sebuah klan Lordos nantinya bisa menjadi tempat yang bisa menampung orang-orang terkutuk seperti mereka. Mendengar cerita itu pun membuat Grimm begitu terharu. Tak lama kemudian, mereka pun nampak akan melanjutkan perjalanan dan terlihat jika Lloyd nampak tertidur. Karena itu pun, anggota guild penjagal pun merasa akan melanjutkan perjalanan tanpa mengganggu tidur Lloyd. Oleh karena itu pun, mereka berpikir untuk meninggalkan Lloyd sementara waktu, di mana mereka merasa jika hal itu bisa meringankan beban Lloyd untuk sementara waktu. Dan pada akhirnya, mereka pun pergi bersama Grimm. Di saat mereka mengintai, di sana memang terlihat jika klan Lordos nampak sedang mengadakan pesta penyambutan. Bahkan menurut Grimm, mereka nampak tak memiliki aura membunuh sama sekali. Tetapi, Grimm merasa jika sebaiknya mereka kembali ke istana saat bersama Lloyd nantinya. Ren pun membenarkannya karena ia juga ingin segera memperkenalkan Jet pada sosok Lloyd. Galilea juga mengutarakan jika Jet juga sempat menyatakan jika dirinya tertarik pada sosok si pangeran ketujuh. Tak lama kemudian, terlihat seseorang yang menemui mereka, yang mana ternyata ia langsung menyambut kedatangan guild penjagal dengan sebuah pesta. Terlihat jika mereka dijamu layaknya seorang tamu penting, bahkan mereka juga merasa bingung karena tak terbiasa makan di sebuah perjamuan. Sementara itu, Grimm yang akan memanggil Lloyd malah terlihat dipeluk oleh Ren dengan begitu erat. Hal itu karena saat ini Ren nampak begitu terharu saat akan kembali bertemu dengan sosok Jet yang telah ia anggap sebagai kakak kandung. Karena itu, ia kemudian meminta agar Grimm menemaninya sebentar lagi. Hingga tak lama kemudian, Jet pun muncul sembari menyapa mereka, yang mana hal itu kemudian membuat rekannya langsung terharu. Dengan cepat juga, Jet pun langsung mengganti pakaian agar serasa akrab dengan lainnya. Di mana hal itu malah membuat Galilea terkejut saat mengetahui jika Jet bisa meneleportasikan bajunya saja. Yang artinya, Jet saat ini bisa mengontrol daya sihirnya. Jet pun mengutarakan jika dirinya berhasil mengendalikan daya sihirnya hanya karena latihan yang rajin saja. Karena itu pun, mereka merasa bersyukur karena kekhawatiran mereka terhadap Jet nampak tak terbukti. Dan kemudian, Dan yang sangat merasa kangen dengan Jet terlihat sangat terharu bahkan tak bisa berkata-kata sedikit pun. Hingga momen ini terasa sangat menyedihkan. Namun seketika, Jet pun tiba-tiba berubah dengan drastis. Jet bahkan nampak menyuruh anak buahnya untuk memilih salah satu dari orang-orang terkutuk tersebut. Di mana melihat itu pun, Grimm menyadari kejanggalan tersebut dan langsung menyuruh mereka semua untuk kabur. Tetapi seketika, Jet berada di belakangnya dan langsung menyerang Grimm dengan begitu brutal. Melihat Grimm yang terpental sampai ke tempat Lloyd, hal itu membuatnya terbangun. Bahkan di situ Grimm merasa kasihan pada anggota guild penjagal yang telah dibohongi oleh sosok Jet. Kembali lagi ke istana, di mana guild penjaga menyadari jika orang-orang di sana bukanlah orang sungguhan, yang mana ternyata mereka nampak hidup sebagai parasit dan mengendalikan manusia. Dan ternyata, semua orang di sana adalah para iblis yang telah Jet bawa dari dunia iblis, di mana kedatangannya ke dunia manusia karena dirinya menginginkan sesuatu yang hanya bisa didapatkan di sana. Ternyata, saat ini tubuh Jet yang asli telah direbut oleh sosok iblis yang menginginkan kemampuan teleportasinya, dan ia bernama Quisarme si Malapetaka dari dunia iblis. Ia mengatakan jika sosok Jet yang asli telah meninggal, yang kemudian ia mengambil alih tubuhnya. Quisarme menegaskan jika ia perlu waktu berbulan-bulan untuk memusnahkan jiwa Jet dari tubuhnya sendiri. Hingga tak lama kemudian, Quisarme melihat sebuah tanda unik pada Ren, dan kemudian ia pun menanyakan hal itu padanya. Namun, meskipun Ren telah terkena sihir kata yang membuat dirinya akan berkata jujur, Ren pun terlihat menggigit lidahnya sendiri agar ia tak bisa menjawab pertanyaan Quisarme. Namun secara tiba-tiba, setelah itu, Lloyd terlihat menenangkan Ren dan menyembuhkan lukanya. Lloyd pun menyebut jika Ren sangatlah bodoh karena ia berniat memutuskan lidahnya sendiri. Selain itu, karena Lloyd telah mendengar ceritanya dari Grimm, ia pun menyuruh Ren dan lainnya kabur dari sana. Lloyd pun menyadari jika tujuan daripada Quisarme adalah mengambil tubuh dari anggota guild penjagal yang memiliki kekuatan unik. Untuk itu, Lloyd meminta agar para guild penjagal menyerahkan Quisarme padanya. Di sisi lain, terlihat anak buah Quisarme yang merasa khawatir dengan bosnya. Ya, meskipun Quisarme ternyata telah berhasil menghindari serangan ampuh daripada si pangeran ketujuh. Kemudian, Quisarme pun menyuruh anak buahnya untuk mengejar anggota guild penjagal yang sangat ahli dalam perkaburan. Bahkan Quisarme menyatakan jika dirinya sekalipun tak akan bisa menemukan mereka apabila guild penjagal sudah kabur. Lloyd yang melihat itu pun kemudian langsung menembakkan sihirnya pada para iblis yang mengejar anggota guild penjagal tersebut. Melihat itu pun, para anggota guild penjagal merasa sangat takut akan kedahsyatan kekuatan daripada Lloyd. Hingga kemudian, Lloyd pun nampak akan berhadapan dengan Quisarme si Malapetaka. Saat itu, Lloyd pun dibuat terkejut saat melihat teknik Quisarme yang bisa menembus pelindungnya meskipun tak merusaknya. Karena merasa jika itu sangat mematikan, hal itu pun membuat Lloyd menghindarinya. Saat menggunakan sihir analisis, Lloyd menemukan jika ia terkena sihir tersebut, maka semua fungsi tubuh akan mati seketika.
Grimm pun kemudian memberitahukan Lloyd jika Guisarme tak menggunakan rapalan sihir seperti perantara, tetapi ia bisa langsung menggunakan sihir secara spontan, yang mana hal itu sama seperti Crow, Ren, dan Pazuzu, dan mana teknik Guisarme nampak hampir mirip dengan sihir kata daripada Crow. Tetapi hal itu terlihat jauh berbeda dari segi kekuatan. Dijelaskan jika semua hal di dunia yang tercipta dari sihir pasti dapat dihindari dengan sebuah pelindung sihir. Tetapi hal itu tak berlaku apabila terkena serangan sihir secara langsung, karena serangan sihir langsung akan langsung menembus pelindung sihir. Menurut Grimm, apabila Guisarme dalam tingkatan yang sama dengan Pazuzu, maka Lloyd akan bisa menghilangkannya. Tetapi sepertinya Guisarme berada pada level yang berbeda dengan iblis Pazuzu. Grimm kemudian menjelaskan jika iblis dibagi menjadi beberapa level, yaitu level 1 hingga 10, yang mana di level 10 hanya berisi iblis keroco seperti bawahan daripada Guisarme, yang mana hanya dengan teknik sihir saja bisa memusnahkannya. Kemudian ada iblis Pazuzu yang berada di tingkat 8, hingga kemudian ada sosok Grimm yang berada di peringkat 3. Tetapi Guisarme berada di tingkat yang lebih tinggi daripada peringkat pertama, yang mana ia dijuluki Raja Iblis dari bangsa setan. Dan bagi para bangsa setan, para iblis hanya dianggap sebagai rakyat biasa oleh mereka, sedangkan bangsa setan setara dengan seorang bangsawan bagi manusia. Dijelaskan juga jika 100 iblis level 1 sekalipun tak akan bisa mengalahkan sosok Guisarme. Meskipun merasa jika Guisarme sangat mengerikan, tetapi Lloyd Molaklia tetap tenang, walaupun Guisarme masih bisa membahayakan sosok Lloyd yang sangatlah overpower. Walau demikian juga, Lloyd tetap akan melawannya. Saat Guisarme menanyakan siapa sebenarnya sosok Lloyd itu, ia hanya menjawab jika dirinya hanyalah seorang pangeran ketujuh biasa. Dengar jika ia adalah sosok pangeran ketujuh, Guisarme pun merasa jika nama itu berada dalam ingatan Jet sebelumnya, yang mana sosok Jet sangat ingin bertemu dengan Lloyd si pangeran ketujuh. Lloyd pun menyatakan jika dirinya sebenarnya juga ingin menemui sosok Jet yang asli, namun si Guisarme telah menggagalkan keinginannya, hingga hal itu membuat Lloyd kesal karena keinginannya dihalangi. Tak hanya itu, Lloyd juga terlihat marah karena Guisarme telah mengincar anggota guild penjagal yang nampak memiliki potensi sihir, hingga keduanya pun memutuskan untuk bertaruh. Meskipun Grimm terus-menerus menyuruh Lloyd kabur, namun Lloyd tetap akan melawannya, walau Guisarme tak akan mudah dikalahkan. Saat Guisarme menyerang Lloyd hanya dengan sihir kecilnya, hal itu bisa membuat pelindung Lloyd berlubang, yang mana itu menunjukkan jika level kekuatan Guisarme berada di tingkat lebih tinggi. Melihat itu, Grimm pun sangat merinding karena kekuatannya melampaui teknik sihir bola kilat hitam miliknya sendiri. Melihat jika satu serangannya tak menembus Lloyd, hal itu membuat Guisarme pun langsung menggunakan tekniknya lebih banyak. Kemudian Lloyd pun dibuat terkejut sesaat Guisarme yang tiba-tiba muncul di belakangnya lalu menendangnya hingga membuat pelindung sihir Lloyd retak. Di samping itu, guild penjagal yang belum kabur dari sana nampak melihat pertarungan antara Lloyd dan si iblis jahanam, yang mana ternyata anak buah Guisarme di sana juga sedang melihat pertarungan tersebut dengan seksama. Artinya, mereka masih hidup semenjak terkena serangan sihir Lloyd. Hingga mereka pun kemudian menyadari misi mereka untuk menangkap anggota guild penjagal, dan kemudian hal itu membuat guild penjagal akan berusaha kabur dari para iblis tersebut. Kembali kepada Lloyd, yang mana ia mengajak Grimm untuk mengeluarkan salah satu sihir gabungan mereka. Sedangkan Guisarme sendiri merasa heran karena Lloyd tak terluka sedikit pun, yang bahkan Lloyd hanya terkejut saat dirinya menggunakan sihir teleportasi saja. Di saat itu, Lloyd pun memotong pembicaraan jika sihir teleport adalah milik Jet. Hal itu langsung membuat Guisarme menyatakan jika itu adalah sihirnya sendiri, dikarenakan Jet belum bisa mengendalikannya. Guisarme pun mulai menyombongkan dirinya sendiri karena ia bisa dengan mudah menggunakan teknik teleportasi. Bahkan, ia merendahkan para manusia dan menganggapnya sebagai sosok tak sempurna yang terlahir. Terlebih, bagi mereka orang-orang terkutuk yang seharusnya mereka menerima agar menjadi wadah para iblis saja, dikarenakan mereka sendiri malah diasingkan oleh bangsanya. Maka dari itu, menurut Guisarme mereka layak menjadi santapan para iblis. Hingga seketika, Guisarme pun berhasil menancapkan tumbaknya ke tubuh Lloyd dengan cepat. Guisarme menyatakan jika teknik tersebut sangatlah cepat, di mana ia kemudian menamai kekuatan tersebut dengan bayang sering gila, yang ia ambil dari julukan Jet sebelumnya. Sementara di sisi lain, terlihat anggota guild penjagal yang bisa mengendalikan kekuatan mereka dan menggunakannya untuk menghalangi upaya para iblis yang akan menangkap mereka. Meski demikian, para iblis masih saja bisa bangkit, hingga hal itu kemudian membuat Talia menggunakan teknik ratusan lukanya. Bahkan, ia menyuruh agar para anggota penjaga lainnya tak masuk ke dalam penglihatannya agar tak terkena efek daripada teknik ratusan luka. Talia juga menyuruh rekannya untuk segera kabur, dan ia juga berjanji jika dirinya tak akan menyerahkan tubuhnya dengan begitu mudah. Dan sesaat Ren nampak akan kembali, hal itu kemudian membuat Galilea segera menutup pintu gerbang dan akan bergabung dengan Talia untuk mengorbankan diri dan menggunakan teknik super mematikan bersama. Para iblis yang mendengar itu merasa begitu khawatir dengan teknik yang mematikan tersebut. Hal itu menandakan jika mereka memang bisa musnah apabila terkena serangan sihir yang begitu dahsyat. Dan terlihat Talia yang menodongkan pedang tepat di lehernya sendiri. Dan sesaat para iblis yang akan mengagalkan rencana Talia, hal itu membuat Galilea pun melindunginya. Di sini Talia menyatakan jika mereka memiliki tekad yang sangat besar agar bisa hidup sampai saat ini sebagai orang terkutuk dan guild penjagal. Ren yang melihat itu pun begitu merasa kacau karena orang kesayangannya hendak mengorbankan diri. Hingga pada akhirnya,
kembali pada Gusarme, yang mana dirinya nampak meremehkan impian Jet yang sangat ingin hidup sebagai manusia pada umumnya. Bahkan, ia mengatakan jika orang yang memiliki impian adalah makhluk yang sangatlah rendah. Di samping itu, Lloyd yang telah terkena serangan tiba-tiba saja hancur. Dan kemudian, melihat itu, Gusarme menganggap jika semua itu hanyalah permulaan saja. Bahkan ia juga menyuruh Lloyd agar tak merasa ketakutan dan terus membawa kesenangan baginya. Namun, tiba-tiba saja Lloyd meminta agar mereka berpindah tempat, di mana ternyata Lloyd menyadari jika pasukan kerajaan telah datang. Seketika, mereka menggunakan pedang sihir untuk membakar para iblis yang menyerang With penjaga. Yang ternyata, Albert dan lainnya datang untuk mencari Lloyd yang merupakan adik kesayangannya sendiri. Cerita kemudian memperlihatkan Sylva yang sedang berlatih, di mana apabila mengayunkan pedang dengan kuat, hal itu akan mengakibatkan pedang yang ia gunakan bengkok seketika. Ia juga merasa jika dirinya tak boleh menunjukkan kekuatan aslinya saat di pertempuran yang sebenarnya, karena hal itu akan membuat pedang Sylva rusak seketika. Akan tetapi, Sylva kembali mengingat sosok Pazuzu yang lebih keras daripada bantalan Jeremy yang saat ini ia jadikan sebagai alat latihan. Karena itu pun, Sylva merasa harus menjadi lebih kuat lagi. Kembali lagi ke pertempuran, yang mana anggota guild penjagal merasa sedikit lega setelah bantuan datang. Tak hanya itu, mereka juga pernah merasa melihat si sosok Sylva. Namun, Albert malah salah paham pada anggota guild penjagal, yang mana Albert mengira jika penjagal telah menyulik Lloyd sebelumnya. Namun, Dian pun mengingatkan agar Albert dan Sylva lebih fokus untuk menghadapi para iblis di depan mereka. Tetapi Sylva tetap bersikukuh akan mengurus para penjagal terlebih dahulu. Bahkan ia nampak menanyakan keberadaan Lloyd saat ini. Sylva juga akan menghukum para penjagal apabila mereka berbohong sedikit pun. Galilea dengan merinding pun menyatakan jika saat ini Lloyd sedang bertarung di dalam istana Lordos. Talia pun menambahkan jika saat ini Lloyd sedang berusaha melindungi mereka. Yang mana, Ren juga menyatakan jika saat ini Lloyd sedang bertarung dengan seseorang yang terlihat seperti sosok kelas bos. Sebelum Ren membeberkan lebih banyak lagi, Babylon pun menutup mulut Ren karena mereka telah berjanji pada Lloyd. Di mana sebelumnya Lloyd meminta para anggota guild penjagal untuk merahasiakan kekuatannya dan Grim dari orang-orang istana. Lloyd pun berkata jika akan merepotkan apabila kekuatannya diketahui oleh orang-orang yang ada di istana. Hal itu karena saat ini Lloyd sudah puas jika dirinya hanya meneliti sihir saja. Karena itu pun, Babylon mengingatkan agar Ren tak membocorkan rahasia Lloyd tersebut. Dan karena itu pun, Ren mengatakan jika saat ini Lloyd hanya sedang bertarung dengan para kerucu saja. Tak hanya itu, untuk mengalihkan pembicaraan, Galilea menegaskan jika sosok Albert adalah orang yang sangat baik hati. Bahkan hal itu membuat Talia merasa jika Albert pasti akan mempercayai mereka. Tetapi ternyata, Albert juga malah ingin menghukum mereka mulai daripada orang yang tertua. Sembari merasa kesal, Albert nampak mendudukan celana milik Lloyd yang terkenal lendir Galilea. Albert yang salah paham pun kemudian menanyakan alasan Lloyd yang bertarung demi melindungi mereka yang malah memajang celana dalamnya. Namun, Galilea malah membuat suasana semakin salah paham dengan mengatakan jika celana Lloyd hanya sedang dijemur karena telah terkenal lendirnya saja. Hingga pada akhirnya, Ren pun mewajarkan jika Albert dan Sylva tak akan mempercayai perkataan para penjagal. Tetapi, saat ini mereka juga sedang mengkhawatirkan sosok Lloyd, yang bahkan Ren merasa bersyukur jika ada bantuan datang. Ren juga menyatakan jika dirinya saat ini siap dihukum dan melakukan apa saja. Tetapi para iblis malah telah mengambil keluarga mereka, yaitu sosok Jet. Maka dari itu, saat ini Lloyd sedang bertarung demi mereka. Hingga kemudian, Alice pun datang dan menyatakan jika mereka bisa mempercayai perkataan Dan tersebut. Hal itu dikarenakan apabila para penjagal merasakan sedikit kejahatan dari mereka. Hal itu dikarenakan apabila peliharaannya merasakan sedikit kejahatan dari mereka, maka peliharaannya akan langsung mengunyah mereka. Untuk itu pun, Albert merasa jika mereka harus membasmi para iblis di depan mereka terlebih dahulu. Sesaat Sylva yang akan menyeberang jembatan, tiba-tiba saja jembatan tersebut runtuh akibat serangan dari entah berantah. Karena itu pun, Albert meminta semua orang untuk mundur sampai gerbang. Ternyata, serangan ke jembatan adalah ulah dari dua orang yang sedang bertarung serius. Hingga kemudian, pertarungan pun berlanjut. Sementara itu, Albert terlihat membakar para iblis dengan pedang sihir yang digunakan para pasukan. Meskipun, ia merasa jika teknik tersebut nampak begitu sulit mengalahkan mereka. Bahkan, setelah terkena serangan pedang dari Dian yang lebih kuat, para iblis tersebut masih bisa bertahan. Karena itu, ia langsung mengira jika teknik sihir lemah tak akan bisa mengalahkan para iblis tersebut. Pada saat Albert menanyakan di mana Sylva, ternyata saat ini Sylva dengan kocak akan menyeberang jembatan bersama Shiro. Namun tiba-tiba, sementara itu, Sylva yang juga akan melompat secara tiba-tiba dihadang oleh pendengar perang dari si pihak iblis. Melihat itu, membuat para anggota penjagal merasa terkejut dengan kecepatan serangan dari si iblis berpedang. Ternyata, ia adalah sosok iblis peringkat 8, si pengguna aliran pedang iblis agung. Mendengar itu, Sylva merasa penasaran dengan sosok Pazuzu yang ada di level berapa, karena ia pernah melawannya. Tak hanya itu, Sylva malah salvok para kupluk yang digunakan di kepala si iblis yang berbentuk seperti kotoran. Sementara di sisi lain, Albert melihat jika saat ini tubuh dari orang-orang Lordos sudah sepenuhnya diambil alih oleh para iblis. Namun ia masih berharap jika orang-orang itu bisa diselamatkan. Hingga secara tak terduga, ia terkena serangan dari belakang.
Babylon kemudian mengajak Albert bekerja sama. Bahkan ia merasa jika sosok Albert sangatlah baik hati dan mirip dengan sosok Jet. Ia juga mengungkapkan perasaannya jika mereka bukanlah kelompok yang layak dipuji, namun mereka masih menghargai kehidupan. Babylon pun menyadari jika saat ini Albert sangat ingin menyelamatkan orang-orang yang telah dirasuki para iblis. Tetapi Albert tak bisa lagi melakukan apapun untuk mereka. Mendengar itu, Albert pun kemudian berterima kasih pada Babylon. Dan kemudian Albert nampak mendoakan orang-orang dari Lordos yang dihinggapi para iblis. Dan kemudian, setelah mengeluarkan sihir besar tersebut, Albert terlihat begitu kelelahan. Dan kemudian ia menyuruh para prajurit untuk membantai para iblis tersebut. Scene kemudian berpindah pada Silva yang masih melawan si iblis pedang. Dan terlihat jika pertempuran mereka nampak seimbang dengan teknik masing-masing. Bahkan hal itu juga membuat anggota penjagal merasa takjub dengan kemampuan yang dimiliki oleh Silva. Hingga kemudian, mereka sama-sama terkena luka tepat di dahinya. Namun si iblis nampak bisa menyembuhkan lukanya sendiri dan merasa jika dirinya di atas awan dibandingkan Silva. Setelah bertarung dengan Silva, si iblis malah tak lagi ingin mengambil tubuh para anggota penjagal. Melainkan saat ini ia menginginkan tubuh Silva untuk meningkatkan keahlian berpedangnya. Tak hanya itu, si iblis kemudian menunjukkan jika dirinya bisa menggunakan teknik pedang Lodos yang merupakan seni pedang si pemilik tubuh sebelumnya. Namun secara tiba-tiba, si iblis dibuat terkejut saat Silva menggunakan teknik berpedang milik si iblis. Silva dengan mudah mengatakan jika ia hanya meniru teknik si iblis saja. Karena itu pun si iblis semakin merasa kesal karena dirinya hanya bisa mengambil ilmu pedang setelah memasuki wadah. Tak lama kemudian, Silva pun memanggil Shiro dan kemudian ia mengambil sebuah pedang yang disimpan di antara bulunya. Dan cerita pun kembali lagi pada Silva yang tengah berlatih, di mana kemudian Lloyd mendatanginya. Dan pada saat itu, Lloyd pun memberikan sebuah pedang buatannya dan dia. Lloyd pun menyatakan jika pedang tersebut akan tetap kukuh meskipun Silva mengeluarkan kekuatan penuhnya. Lloyd bahkan mengatakan jika pedang tersebut pasti bisa membunuh sosok iblis dengan mudah. Di mana menurut Lloyd, wujud asli iblis adalah berbentuk roh, yang mana jika tak ada tubuh, mereka tak akan bisa berbuat banyak. Maka dari itu mereka pun membentuk wujudnya sendiri, ataupun menjadi parasit pada manusia. Dan di saat masuk ke dalam manusia, iblis akan mudah dikalahkan, karena dasar dari wujud iblis adalah pada wujud fisiknya sebagai manusia. Apabila tubuh manusia yang ditempati mati, maka si iblis pun ikut mati juga. Walau demikian, manusia yang dirasuki iblis memiliki kekuatan yang sangatlah kuat, di mana jika hanya menggunakan teknik lemah, hal itu tak bisa mengalahkan iblis yang merasuki manusia tersebut. Hal itu dikarenakan si iblis bisa memulihkan diri dengan begitu cepat. Dengan itu, satu serangan kuat yang mematikan bisa membunuh si iblis tersebut. Di saat Silva menanyakan alasan Lloyd memasukkan sihir penguat pada pedang yang diberikannya, hal itu membuat Lloyd berkata jujur jika ia mengetahui Silva yang selalu menahan diri saat berpedang. Hingga hal itu tak akan membuat kekuatan Silva keluar sepenuhnya. Karena itu pun, Silva memeluk Lloyd dengan penuh kasih sayang karena telah memerhatikan dirinya selama ini. Dan untuk mengganti kekalahannya pada saat melawan iblis Pazuzu, saat ini Silva pun akan menggunakan pedang pembunuh iblis pemberian Lloyd. Di sini juga diketahui jika ternyata Jet telah dipancing oleh para iblis agar datang ke istana Lordos dengan adanya peperangan yang paling ia benci. Dan setelah itu, Jet pun terkena jebakan para iblis. Selain itu, para iblis memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Setelah itu pun, Silva nampak akan menggunakan teknik berpedangnya dengan menggunakan pedang pembunuh iblis tersebut hingga cerita pun kembali ke beberapa waktu sebelum pertempuran yang mana memperlihatkan Jet akan mati. Dan pada saat itu, Jet berjanji tak akan membiarkan Guisarme mengambil tubuhnya begitu saja. Bahkan ia menegaskan jika Guisarme akan kalah nantinya. Hingga pada akhirnya, Jet pun meninggoy dengan wajah tersenyum lega. Dan karena itu pun pada akhirnya Guisarme bisa mengontrol tubuh Jet sepenuhnya. Namun, Guisarme masih merasa penasaran dengan apa yang dilakukan Jet sebelum kematiannya. Selain itu, Guisarme yang hendak melihat ingatan Jet pun hanya bisa melihat sahabat Jet yang selalu mengelilinginya. Meski begitu, Guisarme merasa jika pasti tak akan terjadi apa-apa dan mengabaikan perkataan terakhir Jet tersebut. Kemudian, si anak buahnya pun mulai bertanya apa yang akan dilakukan tuannya mulai dari sini. Di mana Guisarme pun menjawab jika dirinya malah akan memicu peperangan yang paling dibenci oleh sosok Jet. Scene kembali ke masa sekarang, di mana Silva nampak berhasil mengalahkan musuhnya. Kemudian Silva pun nampak memberikan penghormatan terakhir pada si pemilik tubuh yang telah dirasuki iblis. Bahkan Silva menyatakan jika dirinya juga ingin bertemu si pendekar pedang sebelum ia dirasuki oleh iblis. Melihat itu pun, para kulit penjaga nampak terharu sembari mendoakan sosok si pendekar pedang tersebut. Lihat sikap yang dimiliki para anggota kulit penjaga tersebut kemudian membuat Silva mengutarakan jika mereka tak terlihat mengerikan seperti nama kelompok mereka. Bahkan nama kulit penjaga nampak tak cocok pada karakter mereka yang sebenarnya lemah lembut. Di sini Galilea pun mengingat jika Silva adalah sosok pendekar pedang perak yang sebelumnya telah mengalahkan anggota kulit penjaga di masa lalu. Dan seketika, muncullah sebuah uap dari air di bawah mereka. Yang ternyata hal itu adalah ulah dari pertarungan besar antara Lloyd dan Guisarme si Malapetaka, di mana sebelumnya Lloyd telah menggunakan teknik tingkat tinggi yang mengucurkan golem api untuk memukul Guisarme hingga menyebabkan uap tersebut.
Karena itu pun, saat ini Lloyd sendiri malah tak bisa melihat musuhnya. Dan karena itu, ia pun nampak menggunakan teknik kijutsu yang bisa merasakan hawa keberadaan musuh melalui pernafasan. Sembari melacak keberadaan Guisarme, Lloyd menyatakan jika Guisarme bisa berpindah kemanapun dengan teknik bayang seringkilanya. Dan setiap Guisarme melakukan hal tersebut, Lloyd pun harus melacak keberadaannya dengan pasti. Hingga hal itu pun sedikit membuat Lloyd merasa malas karena sedikit merepotkan. Tak lama kemudian, Green pun menyuruh Lloyd untuk tetap bergerak karena teknik Guisarme akan terus mengejar Lloyd. Hingga kemudian, Lloyd mulai menyadari teknik bayang seringkila yang datang saat Lloyd berhenti bergerak. Karena itu pun Lloyd menganggap jika Guisarme hanya akan menyerang setelah mengetahui titik lokasi target secara pasti. Dan hal itu membuat Lloyd berpikir jika Guisarme hanya bisa menyerang saat ia melihat langsung target. Dan kemudian Lloyd kembali berhenti bergerak, hingga hal itu juga membuat Green merasa khawatir. Benar saja, saat ini Guisarme nampak begitu waspada saat mencari keberadaan Lloyd yang tak terlihat. Meski begitu, Guisarme masih terlihat begitu percaya diri dan memutuskan untuk menunggu Lloyd keluar. Hingga kemudian, saat tertusuk, Guisarme merasa jika dirinya mengetahui keberadaan Lloyd yang asli. Karena itu pun ia merasa berhasil mengalahkan Lloyd saat itu juga. Ia juga nampak memulihkan dirinya sembari mengatakan jika teknik sihir tak akan mempan padanya. Sekalipun otak dan tubuhnya hancur berkeping-keping, Guisarme masih tetap akan beregenerasi. Di saat Guisarme yang sudah merasa menang, ia pun malah dibuat bingung karena klon milik Lloyd tak langsung menghilang setelah kematiannya. Ternyata, tubuh Lloyd yang terkena serangan bukanlah tubuh aslinya. Karena itu, Guisarme merasa jika saat ini Lloyd yang asli akan segera menyerang dari atas. Meski begitu, Guisarme masih tak apa-apa, bahkan ia juga dengan santainya mengganti pakaian dengan teknik teleportnya. Diketahui jika Guisarme bisa meneleportasikan apapun tanpa melihatnya, dengan syarat ia harus mengetahui letak pasti dari barang tersebut. Karena itu pun, Guisarme merasa jika buncin dari Lloyd nampak merepotkan teknik bayang seringkilanya. Sementara itu, di dalam hatinya Lloyd merasa jika pertarungannya sangat beresiko. Walau begitu, Lloyd pun ingin berusaha lebih keras apapun yang terjadi. Sedangkan saat ini Guisarme berpikir akan menggunakan serangan sembrono dengan kuantitas yang banyak. Yang mana Lloyd telah berpikir jika Guisarme pasti akan melakukannya. Saat itu, Guisarme pun menemukan Lloyd yang menggunakan penghalang dan langsung menangkapnya. Tetapi ternyata, itu juga adalah klon daripada Lloyd. Karena dirinya merasa begitu kewalahan saat melawan Lloyd, hal itu kemudian membuat Guisarme lebih bersemangat. Bahkan ia menyatakan jika selama ini tak ada yang bisa membuatnya kewalahan, bahkan sosok iblis sekalipun. Di sisi lain, terlihat Lloyd yang nampak menghilangkan hawa keberadaannya sembari berusaha mendekati Guisarme dan berniat untuk menyerangnya. Namun hal itu juga membuat Green merasa khawatir. Karena pada saat ini Lloyd tak memasang penghalang pada tubuhnya. Seketika, scene pun kembali ke waktu sebelum pertempuran, yang mana Grimm nampak bertanya perihal pedang penyerap sihir yang saat ini tengah digunakan oleh Lloyd. Dengan singkat, padat, dan jelas Lloyd menjelaskan jika pedang tersebut adalah pedang yang di dalamnya memiliki teknik penyerap sihir. Dan sesuai namanya, pedang tersebut bisa menyerap sihir lain dan kemudian menjadikannya daya sihirnya sendiri. Bahkan Lloyd juga bisa langsung menganalisis sihir yang ia serap dari pedangnya secara langsung. Pada saat itu juga, Lloyd pun merasa jika ia bisa meneliti sihir dengan pedang tersebut. Diketahui juga jika tujuan Lloyd mendekati Guisarme adalah untuk menguraikan teknik sihir teleportasi yang bahkan belum pernah dipecahkan oleh sosok J. Karena itu pun, Grimm kemudian mengakui jika sosok Lloyd sebagai salah satu seorang maniak sihir yang ada di dunia sihir tersebut. Karena itu, Grimm mendukung niat Lloyd yang akan menyelamatkan niat Jet yang telah tiada. Seketika, Lloyd pun memasuki alam bawah sadar Jet dan mencari jiwanya. Hingga kemudian Lloyd seperti menemukan sesuatu dan mengatakan jika ia mulai memahami semuanya. Saat kembali, terlihat jika semua klon Lloyd hancur dan membuat Guisarme merasa heran. Dan kemudian ia menanyakan alasan si pangeran ketujuh yang bertarung dengannya secara mati-matian. Tak hanya itu, Guisarme menyatakan jika Lloyd berbeda dengan orang lain, dikarenakan Guisarme memahami jika terdapat sesuatu yang telah rusak di dalam Lloyd. Sembari menghela nafas, Lloyd menyatakan jika dirinya tak begitu memahami pernyataan Guisarme tersebut. Bahkan ia menegaskan jika teknik Guisarme sangatlah membosankan. Dan hal yang dimiliki oleh Guisarme hanyalah bakat sejak lahir saja. Berbeda dengan dirinya yang selalu memupuk sesuatu dalam kehidupan. Dan karena itu mereka sangat tak terbatas sebagai manusia. Saat Guisarme menyerang Lloyd secara mendadak, hal itu nampak bisa dibaca oleh Lloyd dengan menggunakan teknik kijutsu. Melihat Guisarme yang masih terkejut kemudian membuat Lloyd pun terlihat begitu percaya diri. Dan kemudian menyuruh Guisarme untuk menggunakan sihir lainnya. Bahkan, Lloyd pun terlihat merendahkan teknik Guisarme yang hanya sedikit lebih kuat daripada milik Grimm dan Crow. Mendengar itu pun, malah membuat Guisarme semakin kesal. Bahkan ia menyatakan jika Lloyd hanya sedang beruntung saja saat berhasil menghindari serangannya. Tak hanya itu, ia juga mengingat perkataan terakhir Jet sebelum pergi, di mana kata-kata jika Guisarme akan kalah terus terngiang-ngiang di kepalanya. Namun, saat mencoba menyerang Lloyd, secara tak terduga Lloyd pun terus menyerang Guisarme dengan beruntun. Setelah itu, Lloyd pun menyatakan jika dirinya dari dulu sampai saat ini selalu mempelajari buku sihir. Dan ia terus saja berpikir bagaimana, siapa, di mana sihir tersebut bisa tercipta. Ia juga nampak selalu bisa merasakan karakter yang dimiliki oleh para pencipta sihir yang ia baca, seperti menyeramkan, menyenangkan, lucu maupun karakter manusia lainnya.
Ya, sepertinya Lloyd di sini nampak memiliki imajinasi yang begitu luas, sehingga dirinya bisa merasakan perasaan yang muncul dari buku yang ia baca. Kembali lagi ke pertarungan, di mana terlihat Guisarme yang sudah terpojok, nampak akan menggunakan serangan terakhirnya yang akan meluluhlantahkan segalanya. Sesaat Guisarme yang akan melemparkan teknik sihir besarnya, seketika melihat itu pun, keringat si iblis jahanam pun nampak berkucur deras karena tiba-tiba saja sihirnya menghilang bagaikan ditelan bumi. Lloyd pun menjelaskan jika dirinya telah mengempaskannya dengan menggunakan teknik yang sama. Meskipun Guisarme merasa jika tak mungkin Lloyd bisa menggunakan teknik yang sama dengannya, Lloyd kemudian memperlihatkan sihir ruang yang dikatakan sama seperti sihir milik Guisarme. Lloyd pun memberitahukan jika dirinya menemukan teknik tersebut pada saat membaca buku. Dan pada saat itu, ia pun berpikir apa yang akan terjadi apabila menambahkan sihir sedahsyat itu secara bersamaan. Hasilnya, seperti yang telah mereka lihat sebelumnya, jika kedua sihir ruang tersebut bertabrakan, maka hal itu hanya akan membuat kedua sihir tersebut lenyap seketika. Karena tak terima akan fakta tersebut, membuat Guisarme terus saja mengoceh tak jelas dan membuat Lloyd pun merasa bosan. Hingga saat Guisarme memegang Lloyd, ia pun merasakan hawa keberadaan yang sangat mengerikan daripada kekuatan terpendam Lloyd, yang mana Grim pun ikut bisa merasakan pancaran daya sihir yang sangat mengerikan dari sosoknya. Selain itu, Lloyd pun menyatakan dengan tegas jika dirinya saat ini sudah tak lagi tertarik dengan Guisarme sedikit pun. Hingga Lloyd pun akan berniat menembakkan sihir ruang pada Guisarme dengan maksud memusnahkannya. Berpindah pada Albert yang saat ini masih menghadapi para iblis kerucu di sana, yang mereka karena kabut tebal, hal itu malah membuat Albert tak bisa melihat kondisi sekitar. Tetapi para iblis saat ini malah terlihat tak bisa bergerak karena sihir seseorang, dan hal itu kemudian membuat Silva dan Alice langsung membantai mereka. Namun, di situ Silva merasa aneh karena mencium bau yang sedikit manis di sekitarnya, hingga kemudian Dan pun menyuruh agar Silva tak terus menghirup bau manis tersebut lebih banyak lagi. Hal itu dikarenakan racun dari tubuhnya yang telah membentukkan bau manis tersebut, dan juga menjelaskan jika dirinya sudah berusaha agar racunnya tak sampai ke pasukan kerajaan. Meskipun Dan masih belum bisa sepenuhnya mengontrol kekuatan racun tersebut, tetapi ia berjanji akan berusaha agar tak ada lagi orang yang terbunuh. Mendengar itu pun, Silva malah salfok dengan pakaian Dan yang cukup terbuka, sehingga membuat Dan menegaskan jika hal itu dikarenakan dirinya akan lebih mudah menyebarkan racun dengan pakaian tersebut. Sementara itu, Albert menyatakan jika mereka akan lebih unggul saat matahari akan terbit. Tetapi Albert malah merasa heran karena seharusnya saat ini waktu sudah menunjukkan pagi hari, tetapi matahari masih belum nampak juga. Sedangkan di sisi lain, para guide penjagal menyadari jika hal itu pasti bukan karena uap tersebut, yang mana benar saja. Karena kekuatan Lloyd, langit di atas istana Lodos nampak masih gelap meskipun jam sudah menunjukkan waktu pagi. Di sana terlihat jika Guisarme terus tersedot oleh kekuatan ruang Lloyd, yang mana hal itu juga membuatnya tak bisa beregenerasi dan kabur dari kekuatan tersebut. Tak hanya itu, ia pun menggunakan nama Jet untuk bisa keluar dari sana. Karena itu juga, momen ini malah menjadi semakin mengharukan dan kemudian setelah berhasil mengalahkan Guisarme, langit malam pun menghilang, dan terlihat jiwa Jet yang seperti berterima kasih pada sosok Lloyd. Saat itu juga, Ren pun mengingat masa lalu yang mana memperlihatkan sosok Jet yang sedang membicarakan si Pangeran Ketujuh. Meskipun Galilea di sini mengetahui jika si Pangeran Ketujuh tak memiliki hak waris atas tahta kerajaan, Jet pun malah memiliki informasi yang rahasia mengenai sosok Pangeran Ketujuh tersebut. Kemudian, Jet menuduhkan berita sesaat kelahiran dari sang Pangeran Ketujuh, yang mana pada saat itu juga terlihat jika sebuah kembang api meledak bertepatan dengan kelahirannya. Di sini Jet mendapatkan sebuah gosip yang menyebutkan jika kembang api yang dilihat oleh masyarakat sebenarnya adalah sihir yang ditembakkan oleh Lloyd saat bayi. Di sini, Jet berpikir jika ada sosok yang memiliki daya sihir besar seperti Pangeran Ketujuh, yang saat masih bayi saja bisa menembakkan sihir api yang begitu besar, ia pasti akan bisa membuat mereka para anggota guild penjagal sembuh dari keunikan mereka yang tak bisa mengontrol daya sihir masing-masing. Bahkan Jet merasa jika sosok seperti itu pasti akan bisa menjadi perantara yang membuat mereka lebih bebas. Meskipun di sini Galilea tak percaya dengan perkataan Jet dan terus mendebatnya, dan malah terlihat begitu bahagia saat melihat pertikaian kecil di kelompok mereka tersebut. Singkat waktu, terlihat Lloyd yang sedang membuat kuburan untuk Jet, yang mana ia nampak memisahkan kuburan Jet dari anggota klan Lodos lainnya, karena dirinya menyadari jika jasad Jet tak lagi tersisa. Untuk itu, ia pun kemudian memisahkannya. Setelah itu, Grim pun nampak penasaran dengan teknik ruang Lloyd yang bisa mengenai sasaran dengan tepat, walaupun memiliki kecepatan yang terbilang leleh. Lloyd menjelaskan jika hal itu karena dirinya telah menganalisis teknik bayang sering gila hingga sampai ke akarnya. Dan saat itu juga, Lloyd membuat sebuah teknik sihir baru yang berfungsi untuk mendeteksi kemunculan bayang sering gila dari Guisarme. Hingga pada akhirnya, tubuh Lloyd bisa secara otomatis menghindari serangan bayangan sering gila dan bisa melacaknya secara pasti. Mendengarnya, Grim pun langsung menyadung Lloyd yang bisa membongkar teknik bayang sering gila yang bahkan tak bisa dipahami oleh penggunanya sendiri. Lloyd menjawab, meski begitu ia tetap tak bisa meremehkan sosok Guisarme yang menurutnya sangatlah kuat. Bahkan Lloyd pun menyebutkan, jika dirinya ceroboh sedikit saja, hal itu pasti akan membuatnya terpojok. Meskipun sangat beresiko bertarung sembari menganalisis sihir bayang sering gila, Lloyd tetap melakukannya, karena jika ia tak bisa memahami sihir tersebut, Lloyd malah merasa tak akan puas nantinya. Hingga pada akhirnya, Lloyd pun bisa menguraikan sihir bayang sering gila tersebut,
bahkan sampai merapikan sihir tersebut dan membuatnya menjadi lebih mudah dibaca. Lloyd juga menyadari jika sebelum kematian Jet, ia telah menyelesaikan formula dari teknik bayang sering gila dan kemudian mewariskannya. Karena itu pun, Lloyd merasa jika pemenang dari pertarungan antara dirinya dan Guisarme adalah sosok Jet sendiri yang telah memiliki rencana untuk mengalahkan Guisarme tepat sebelum kematiannya. Bersamaan dengan itu, terlihat jika Ren mendengarkan percakapan Lloyd tersebut dan membuatnya semakin terharu. Karena itu juga, ia kemudian berpikir untuk berterima kasih pada sosok Lloyd. Tak lama kemudian, Albert pun datang, di mana ia juga mengetahui jika itu adalah kuburan dari sosok Jet yang merupakan pemimpin dari guild penjagal. Di sini Albert juga telah mendengar garis besar cerita dari para anggota penjaga lainnya, di mana cerita tersebut pada intinya, mereka telah ditipu oleh sosok iblis yang menyamar menjadi Jet dan akan mengambil tubuh mereka. Meskipun cerita tersebut sedikit dibuat-buat oleh para anggota guild penjagal. Selain itu, Albert juga telah mendengar cerita dan impian para penjaga, hingga bagaimana Lloyd bisa terjerumus dalam masalah mereka. Bahkan sampai bisa mengalahkan sosok iblis sendirian. Dan hal itu cukup membuat Albert bangga pada Lloyd. Meski demikian, Albert pun akan menahan para anggota guild penjaga. Hal itu karena mereka adalah orang-orang yang bekerja di dunia gelap untuk membunuh seseorang. Dan terlebih, Albert masih salah paham karena mereka yang telah menculik Lloyd hingga menyeretnya dalam pertempuran. Di sini Albert juga menjelaskan jika anggota guild penjaga bersedia mengabdi pada Lloyd di sisa hidup mereka untuk menebus semua kesalahan tersebut. Tak hanya itu, mereka juga dikatakan bersedia menerima hukuman apa saja. Dikarenakan tekad kuat yang dimiliki para anggota penjaga tersebut, Albert pun merasa jika ia tak harus menahan mereka. Sembari mendorongkan pedang pada Lloyd, Albert pun meminta agar Lloyd memutuskan hal tersebut secara pasti. Apakah anggota guild penjagal akan dianggap musuh ataukah bukan? Karena setiap perbuatan anggota guild penjagal sebelumnya bisa mencoreng nama baik kerajaan. Hal itu akibat dari Lloyd yang telah berhubungan dengan mereka. Dikarenakan hal itu adalah tanggung jawab daripada Lloyd, ia pun mulai menjelaskan jika dirinya bersedia bertanggung jawab apabila nantinya mereka melakukan kesalahan di masa depan nanti. Mendengar itu, Albert pun akan memegang kata-kata adiknya sendiri. Selain itu, Albert juga menegaskan jika menurutnya nama baik kerajaan tak begitu penting baginya. Meski demikian, Albert pun meminta agar Lloyd lebih bergantung pada orang lain apabila memiliki suatu masalah. Karena baginya, Lloyd sendiri hanyalah seorang adik kecil dan imut baginya. Tak lama kemudian, secara kocak Tao pun muncul karena ia mengetahui jika saat ini Albert dan Lloyd sedang berada dalam masalah besar. Namun saat melihat jika pertempuran telah selesai, hal itu pun membuatnya salting dan akan kembali. Karena itu pun, Albert kemudian menyuruh agar Silva menghentikan wanita itu karena dirinya ingin berterima kasih atas insiden sebelumnya. Para guild penjagal yang mengetahui jika pangeran ketujuh telah menerima mereka, hal itu membuat mereka berjanji akan memenuhi harapan Lloyd di masa depan nanti. Singkat waktu, mereka pun nampak membuat jamuan untuk para pahlawan yang ada di sana. Bahkan Albert nampak meminta para tamu agar tak bertindak sungkan. Untuk itu pun, secara kocak Tao malah bersikap begitu kocak hingga... Selain itu, Albert juga meminta para anggota guild penjagal membuat pesta perayaan mereka sendiri. Dan saat melihat keasikan dari pesta tersebut pun membuat Albert cukup terkejut. Tak hanya itu, saat Talia mencoba menggoda Albert, hal itu tak bisa membuatnya luluh. Meskipun Talia kemudian menggunakan teknik ratusan luka dan membuat Albert juga ikut mabuk. Sementara di sisi lain, lihat para Ciwai Gemoy yang sedang mabar alias mandi bersama, yang mana pada saat itu Ren pun menyatakan jika dirinya juga akan mengabdi pada Lloyd seperti Silva. Silva pun menjelaskan jika dirinya tak bisa memutuskan sendiri jawaban tersebut. Untuk itu, Silva pun menyuruh agar Ren meminta secara langsung pada sosok Lloyd. Di mana ternyata, Lloyd yang juga sedang berada di sana pun langsung memperbolehkannya. Meski demikian, Ren masih merasa ragu apakah dirinya yang terkutuk dan telah melukai banyak orang bisa ada di samping Lloyd. Mendengarnya, Lloyd pun memberikan nasihat pada Ren agar menerima kelebihan mereka dan tak menganggap itu sebagai sebuah kutukan. Lloyd menyebutkan jika Ren bisa saja menolong banyak orang melalui kemampuannya, dan Ren bisa saja menjadi seorang tabib. Dikarenakan setiap obat-obatan pasti berhubungan dengan sebuah racun. Mendengar itu pun, membuat Ren malah mengingat masa lalu di mana semua orang tak mau menerimanya. Tetapi sosok Lloyd malah menerimanya dan semua anggota terkutuk lainnya tanpa pandang bulu. Untuk itu pun, Ren berjanji akan berusaha dan memenuhi harapan Lloyd tersebut. Dan singkat waktu, pada akhirnya Ren pun terlihat sudah menjadi pelayan daripada Lloyd. Dan terlihat juga jika Lloyd nampak sedang melaporkan kejadian sebelumnya pada sang raja. Tak hanya itu, seperti biasanya, Lloyd terlihat masih menjalankan kebiasaannya untuk membaca buku-buku sihir yang ada di perpustakaan. Dan itulah alur cerita.